belajar ya, diskusi interaktif juga, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapat pembelajaran penting menjadi bekal kita untuk persiapan pernikahan ke depan. Nah, ini beberapa rundown saja sebenarnya yang sudah dibuat gitu ya. Oke, nanti kita akan kurang lebih mulai dari kita sudah mulai dan kurang lebih kita akan selesai aktivitas kita pada pukul 2:30 sore. Ya, ini sangat fleksibel sekali dalam rundown-nya, nanti kita bisa lihat ya kurang lebih apa yang akan kita sampaikan. Kita akan coba menyampaikan beberapa materi secara singkat setengah jam, kemudian kita akan lebih banyak aktivitas diskusi dan tanya jawab gitu ya. Yes. Nah, saya mau mulai dari sini, teman-teman semua. Terima kasih buat kehadirannya. Nah, sebelum saya mulai, ada petua bijak yang bilang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya mau mulai perkenalan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya, Budi Sulaiman, dengan pasangan saya Jessica Miranda gitu ya. Kami berdua adalah psikolog gitu ya. Namun yang menjadi pembedanya adalah bidang spesialis kami. Saya pribadi adalah psikolog pendidikan. Jessica sendiri nanti juga bisa memperkenalkan diri. Jessica itu mengambil bidang spesialisasi adalah psikolog klinis anak gitu ya. Nah, ini sedikit kabar dari kami. Kami berdua pasangan sudah menjalin relasi romantis kurang lebih 3 tahun gitu ya. Tepatnya di 14 Juli kemarin kami sudah 3 tahun membina relasi. Nanti kami juga akan share bagaimana juga pengalaman-pengalaman kami dalam mempersiapkan pernikahan. Nah, ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah nama lengkap saya Budi Sulaiman dengan gelarnya Master Psikologi Psikolog, lulus dari S1 Psikologi Binus University, kemudian melanjutkan S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan di Universitas Tarumanegara. Kemudian profesi saya mengajar aktif sebagai dosen jurusan psikologi di Binus. Kemudian saya juga tergabung dalam asosiasi resmi HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, di psikolog pendidikan, serta saya memiliki 2 sertifikasi, yaitu sertifikasi Lumina Spark dan Lumina Sales. Jadi buat rekan-rekan yang masih awam gitu ya, Lumina apa sih? Secara sederhana, Lumina itu adalah salah satu tools untuk kita bisa mengidentifikasi tipe kepribadian gitu ya. Jadi untuk mengambil Lumina tersebut kita harus menjalani serangkaian program sertifikasi gitu ya. Dan saya sudah lulus dan mengambil sertifikasi tersebut. Nah, di sebelah kanan ini ada business card teman-teman bagi yang membutuhkan informasi mengenai saya dan juga Jessica nanti bisa silakan scan ya QR code-nya, nanti akan muncul informasi mengenai business card atau kartu nama saya. Jadi silakan saja feel free, nanti bisa dihubungi via email jika ada yang mau ditanyakan setelah sesi ini. Itu dari saya, kemudian untuk Jessica silakan. Yap, Jess masih di mute. Oke. Nah, thank you buat teman-teman gitu ya hari ini untuk kesediaannya mengikuti dalam webinar Getting Ready for Big Day gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan bahwa saya adalah tadi seperti yang Kak Budi sudah jelaskan, saya adalah seorang psikolog klinis anak. Nah, saat ini saya berpraktek di beberapa klinik tumbuh kembang dan kebetulan saya juga praktek di Perhati, di klinik Perhati itu bersama dengan Anastasia. Jadi saya dan Anastasia itu adalah rekan sekerja di klinik Perhati seperti itu. Nah, untuk magisternya kami berdua sama-sama menyelesaikan studi S2 kami di Universitas Tarumanegara gitu. Sekian aja ya. Tanpa berlama-lama mungkin kita bisa masuk ke materi, Kak. Oke, thank you, Jess. Nah, teman-teman semua, kita sama-sama belajar ya untuk siang hari ini. Saya sangat excited ya, kami pun sangat excited boleh share materi ini. Nah, ini adalah profil sebelum kita mulai. Terima kasih sudah mendaftar kurang lebih 65 peserta yang sudah kami pantau sampai dengan siang kemarin, sudah kami tutup. Kemudian ini beberapa keterangan domisili gitu ya. Terima kasih sekali buat yang jauh gitu ya dari sana, ada dari Indonesia Timur, ada dari NTT, terima kasih, dari perwakilan Sumatera juga ada, dan seterusnya. Kemudian, nah yang menarik adalah rentang usia dari 60 peserta yang sudah mendaftar, kurang lebih ada peserta termuda 20 tahun. Wow, bagus banget ya. Jadi dengan usia yang cukup muda, relatif muda, justru sudah bisa
berpikir bahwa ini menjadi hal yang penting gitu ya untuk dia lebih tahu bagaimana mempersiapkan pernikahannya. Kemudian ada juga peserta senior yang kita lihat 39 tahun dan ini adalah kurang lebih pembagian dari statusnya. Ya, jadi 50% lebih adalah sudah berpasangan, 57,8 ada yang single dan complicated. Nah, kita akan coba lihat bersama-sama ya tentang materi ini. Semoga semua harapan-harapan juga sudah kami catat, sudah kami list, dan kami sangat berharap bahwa di akhir dari sesi ini harapan-harapan dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua dapat tercapai dengan baik. Oke, kita mulai ya. Oke, ini adalah penggambaran dari outline. Ya, jadi sebelumnya saya mau menyampaikan juga tadi perkenalan secara singkatnya bahwa tadi saya dan Jessica sudah membina relasi kurang lebih 3 tahun dan kami awal bertemu itu memang di Untar. Jadi kalau rekan-rekan lihat tadi, teman-teman lihat saya dan Jessica sama-sama lulus di Tarumanegara, tapi bedanya adalah Jessica mengampu kelas pagi, saya kelas malam gitu ya. Jadi setelah bekerja, kuliah gitu ya. Nah, akhirnya kami ketemu, kemudian kami menjalin relasi sampai dengan proses sampai saat ini kami juga sama mungkin seperti teman-teman semua gitu ya, sebagian dari teman-teman juga kami sedang mempersiapkan masuk dalam pernikahan gitu ya. Jadi kami sangat excited untuk menyampaikan materi ini dan kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana bisa mempersiapkan pernikahan dengan optimal tentunya. Nah, outline ya atau menunya yang akan kita berikan hari ini adalah kurang lebih 4 bagian besar gitu ya. Kita mulai dari mengenal pernikahan. Tentunya kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang sedang kita bicarakan ini ya. Getting ready yang seperti apa sih? Tentunya getting ready adalah kita mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Jadi kita butuh mengenal, kita tahu fokusnya dan alasan menikah gitu ya. Nanti kita akan banyak diskusi di konten yang kedua ini. Kemudian komunikasi pasangan menjadi fondasi dasar dan terakhir kami sangat berharap juga ada refleksi yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi nanti diharapkan dari proses refleksinya teman-teman bisa mendapat kira-kira sudah seberapa siap sih gitu ya saya dan pasangan dalam menuju pernikahan. Oke, kita akan mulai teman-teman. Nah, saya akan mulai dari ilustrasi ini dulu. Ya, kita abaikan dulu judulnya, tapi saya minta mungkin perwakilan volunteers boleh dari dua, ya, boleh dari dua pasang, boleh, atau dari dua teman-teman, boleh menyalakan mic-nya, gitu ya, nanti sembari memberikan tanggapan. Kira-kira kalau teman-teman melihat gambar ini, dan kita persepsikan dengan getting ready for the big day atau kita kaitkan dengan pernikahan, ya persiapan pernikahan, kira-kira apa yang ada di bayangannya teman-teman? Coba. Kita mau mulai diskusinya dengan interaktif nih, boleh dinyalakan dua mic-nya, siapapun. Boleh sebutkan nama, lalu kira-kira apa yang tergambar oleh teman-teman. Ya, silakan. Oke, Kak Budi, saya bantu ya. Jadi teman-teman, untuk memulai, Kak Budi memberikan gambar dari PowerPoint-nya. Ada gambar, ini agak aneh, saya baru pernah lihat nih Kak Budi gambarnya ya. Ada koin, tapi ada tanaman bertumbuh gitu kan. Saya belum pernah lihat sih kalau tanahnya koin jadi bertumbuh, tapi ini pasti ilustrasi yang diberikan oleh Kak Budi untuk kalau menurut teman-teman, apa sih kaitan antara kata harapan, lalu dengan koin yang ditumpuk-tumpuk sampai menjadi satu jar gini ya, satu toples, lalu dengan pohon yang makin bertumbuh. Kira-kira apa ya yang menjadi interpretasi atau pemaknaan teman-teman terhadap gambar ini jika dikaitkan dengan tadi getting ready for a big day? Tidak ada jawaban benar atau salah. Boleh teman-teman kasih 2 kalimat, 1 kalimat, nggak apa-apa. Saya juga sambil melihat nih Kak Budi, karena saya juga lagi ikut berpikir, apa kaitannya ya? Oke, ada teman-teman yang sudah mau memberikan jawaban, boleh lambaikan tangan, jadi di Zoom ini ada feature untuk raising hand, atau kasih jempol, seperti kalau kita lagi bikin emoticon. Atau kalau nggak berani, boleh tulis dulu. Oke, ini ada yang ngasih jempol nih. Oh ya? Mungkin Anas bisa. Di mana namanya? MPS Mbak Andin ya? Iya. Oke. Oke. Ini kalau menurut saya dari gambar yang di-share ini dari Mas Budi, ini adalah
harapan itu diilustrasikan dari, jadi koin-koin itu adalah mungkin tumpukan dari materi, terus dari pemikiran yang dewasa, dari tabungan juga mungkin. Nah, diilustrasikan juga pohon itu semakin banyak kita menumpuk koin-koin tersebut semakin tinggi dan bahkan ada di dalam satu jar itu bisa menumbuhkan. Jadi ilustrasi pohon itu adalah kehidupan gitu. Jadi semakin banyak kita menumpuk seperti kayak materi, terus pemikiran yang dewasa, pemikiran yang terbuka, terus mungkin juga tabungan. Nah, itu semakin banyak menumpuk atau di dalam satu jar itu, maka pohon tersebut adalah kehidupan tersebut akan terus tumbuh menjadi tinggi. Wow. Seperti itu. Kalau menurut saya ya gitu. Oke, Terima makasih Mbak kasih. Andin. Akhirnya lihat mukanya ya Mbak. Iya Mbak Anas. Oke, wow. Terima kasih. Mungkin kita butuh 1 atau 2 orang lagi ya Kak Budi ya? Ya, betul. Belum Ada, lanjut, thank you. Tadi jawabannya Mbak Andin. Kita coba lihat dari jawaban yang lain dulu. ada teman-teman yang laki-laki tadi kayaknya ada yang nonton ini bareng sama pasangannya. Justru ini teman-teman spesialnya webinar ini saya request sama Jessica, request Kak Budi mau nggak isi sesi webinar ini? Karena kita tuh pengen jangan cuma urusan pernikahan, relationship tuh yang ngomong cewek lagi ya. Nah, kita pengen Kak Budi yang menjadi salah satu narasumbernya supaya teman-teman yang cowok juga bisa belajar. Oke. Ada yang mau menyampaikan? Atau diketik kalau belum berani ditampilkan wajahnya? Yep. Kira-kira dari gambar ini, kata harapan, koin-koin yang ditumpuk, dan tanaman yang terus bertumbuh, ini apa ya maknanya? Mungkin bisa di kolom chat atau ini juga nggak apa-apa ya. Siapa yang harus muka? Oke, tadi sudah diawali dengan sangat baik oleh Mbak Andin, gitu ya. Jadi jawaban yang sangat holistik ya. Jadi ada beberapa aspek yang sudah dijelaskan di dalamnya, sangat menginspirasi. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada tergerak juga untuk menyampaikan pandangannya seperti Anas tadi sampaikan, tidak ada jawaban benar salah. Jadi apa yang dilihat mengenai ini, kira-kira apa nih interpretasinya terkait dengan persiapan pernikahan. Iya. Oh, ini ada nih, Nas, di kolom chat. Oke. Sudah masuk? Oke, kita lihat dulu. Ya, aku bacain ya dari Mas Muhammad Pinter. Harapan yang tinggi, tapi sedikit demi sedikit akan bertumbuh untuk tujuan yang lebih besar. Wow. Wow, menarik sekali jawabannya. Menarik. Boleh teman-teman yang lain chat juga, supaya teman-teman bisa engaging, bisa terlibat aktif dalam sesi ini. Jadi karena sudah 2 yang sudah memberikan jawaban, yang lain boleh tulis gitu. Kalau aku yang biasa aku juga jadi narasumber, aku senang sekali kalau teman-teman tuh bisa ikutan terlibat supaya aku tahu teman-teman pemahamannya sampai mana atau apa yang dipikirin teman-teman. Karena nggak ada benar atau nggak ada yang salah seperti tadi kata Kak Budi. Yes, betul banget. Udah pada makan belum ya? Ini emang jam makan siang sih. Jadi semoga teman-teman bisa udah makan, jadi otaknya cukup konsentrasi ya buat menjawab. Oke, ada lagi nih dari Galuh Parahita. Koin berarti bekal untuk kita menuju harapan atau tujuan besar kita. Saat semakin banyak bekal yang kita punya, akan semakin bertumbuh diri kita untuk menuju sebuah tujuan besar. Wow, mantap sekali. Wah, Kak Budi kalau tiap hari mahasiswanya kayak begini, senang sekali dia mengajar ya. Oh iya, benar. Kayaknya sangat inspiratif jawabannya. Iya, betul. Ini dari Mbak Amelia Jayadi, semakin banyak harapan, semakin tinggi pohon, semakin banyak masalah atau koin yang berantakan. A good perspective too. Thank you Mbak Amel. Ini ada perspektif yang sungguhnya sangat baik gitu ya, bisa dilihat dari sudut yang lain gitu. Wow, keren. Ini teman-teman yang lain yang menyampaikan aspirasinya atau yang menyampaikan pemahamannya, silakan. Kita masih membuka floor untuk. Oh, ada lagi nih Kak Budi jawabannya dari Kota Barat. Apa yang kita investasikan sejalan dengan pertumbuhan diri. Begitu pula dengan hubungan. Wow,
Mantap. Iya. Oke, kalau bahasa rumitnya dalam penelitian korelasi itu kalau ngajarin mahasiswa tuh berarti korelasinya positif gitu ya. Jadi semakin baik di satu sisi maka di sisi yang lain pun akan semakin optimal. Oke, good, bagus, Oke, ada lagi dari sangat Mbak menarik. Lailati Albana, koin berarti perjalanan, lika-liku kehidupan pernikahan. Pohon semakin tinggi berarti usia pernikahan semakin bertambah. Jadi kayak Yes. perjalanan ya, kayak milestone ya. Oke. Wow, Ya, ada proses. lagi nih Good. dari Pratnya Paramita dari Bali. Koin itu ibarat tangga bagi pasangan untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Wow, good. Senang sekali Very penuh good dengan answer. harapan dan rasa Yes. cinta ya pagi Sangat hari positif ini. sekali ya. Iya. Anas Nah, ini Jessica ya, dengernya juga sangat baik. Iya, ini menariknya teman-teman peserta webinar ya. Di psikologi, kenapa kalau saya pribadi juga, mungkin saya yakin Kak Budi sama Jessica juga begitu, kita tuh senang belajar di psikologi karena tuh nggak ada benar atau salah. Setiap orang punya perspektif dan sangat perlu kita dengarkan, kita hargai perspektifnya masing-masing. Betul. Dan mindset seperti ini sangat-sangat berguna nanti untuk menjalani hubungan. Kenapa? Kita akan dengar lebih lanjut nanti dari Kak Budi sama Jessica. Oke. Oke, nah masih ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan? Oke, saya coba merangkum teman-teman. Terima kasih sekali tadi untuk perspektifnya begitu banyak, sangat positif, dan saya pikir atmosfer ini perlu kita pertahankan gitu ya. Jadi rasa positif, optimisme gitu ya, memandang persiapan pernikahan justru ini harus ditumbuh kembangkan supaya ke depan kita juga tetap punya rasa yang sama, semangat yang sama. Jadi kurang lebih ada yang mengilustrasikan bahwa ini sebagai sebuah perjalanan proses, betul banget. Nanti teman-teman juga akan bisa melihat sebenarnya persiapan pernikahan itu juga memang sebuah proses atau sebuah perjalanan. Kemudian ada yang melihat sebagai bekal gitu ya, dimana ketika banyak koin ya, justru itu juga membuat kita semakin siap gitu ya, betul sekali. Kemudian ada yang melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu ya, melihat sebenarnya ini juga sebagai tumpukan-tumpukan permasalahan yang harus diselesaikan. Yes, betul, karena justru di dalam kita mempersiapkan pernikahan itu pasti akan ada konflik gitu ya. Jadi kalau menurut orang-orang zaman dulu tuh malah semakin mendekati hari H tuh justru goyangannya semakin kuat gitu ya. Nanti kami juga akan share seperti apa sih pengalaman-pengalaman kami gitu ya. Justru memang yang penting dari gambar ini, harapan yang perlu disampaikan juga kita perlu membuat katakanlah satu benang merah gitu ya dari gambar ini, bahwa kita semua berharap persiapan pernikahan yang di ujung ya akan masuk ke dalam pernikahan itu justru membuat kita semakin menjadi pribadi yang bertumbuh. Itu ya, baik bertumbuh secara pribadi maupun bertumbuh secara pasangan. Kemudian yang kedua juga betul banget bahwa adanya sebuah proses gitu ya. Kemudian yang ketiga kita juga tidak bisa mengingkari bahwa ada kemandirian dalam sisi finansial. Saya sangat sepakat tadi kan dibilang bahwa iya ini menggambarkan adanya finansial nih. Yes, benar banget bahwa ketika kita sudah berani melangkah dalam pernikahan, justru kita perlu siap dan kita perlu juga mengukur kemandirian kita dalam sisi finansial, seperti itu. Nah, kita harap bersama bahwa harapan-harapan ini justru kita pegang erat sampai dengan kita masuk ke dalam proses pernikahan. Nah, selanjutnya, lebih menarik kita akan kenal sebenarnya apa ya pernikahan itu ya, atau sebenarnya objek yang sedang kita bicarakan ini apa sih, gitu ya. Untuk mengenal, justru saya akan mulai dari sini. Nah, ini menarik teman-teman kalau dilihat artinya atau harafiah dari pernikahan itu sendiri. Saya mengambil dalam dua literasi. Pertama adalah dari Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1974 tentang pernikahan. Nah, menariknya adalah redaksional yang digunakan di undang-undang adalah perkawinan. Disebut di sini bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikat komitmen sebagai suami istri dengan tujuan. Nah, ternyata ada tujuan nih. Jadi definisinya justru sampai kepada tujuan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wow, kalau dilihat definisinya bahasa orang dulu tuh dibilang luhur banget ya. Kita bisa lihat bahwa perkawinan itu justru ada beberapa kata kunci.
adanya ikatan. Yes, apa ikatan? Ikatannya itu lebih kepada ikatan lahir dan batin, adanya komitmen. Ya, komitmen. Siapa yang berkomitmen? Ya, justru di sini adalah dua pihak, suami dan istri. Justru terakhir adanya tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi kalau kita lihat mengapa pernikahan itu menjadi satu level komitmen yang tertinggi, karena justru di dalam pengertian undang-undang dan juga pengertian secara negara, pernikahan itu meliputi 3 aspek penting, teman-teman. Satu, aspek agama. Justru dengan kita melakukan pernikahan tersebut, kita juga menunaikan nilai-nilai dari agama. Kemudian yang kedua, kita tercatat resmi nih di hukum, gitu ya. Itu sebabnya kita perlu mencatatkan ke catatan sipil. Dan yang ketiga, kita punya pengakuan sosial. Nah, ini berbeda ketika kita hanya sekedar menjalin hubungan romantis dalam ruang lingkup pacaran, gitu ya. Kalau pacaran ya tidak sampai harus punya pengakuan sosial yang seperti pernikahan, tidak harus tercatat dengan hukum. Nah, itu justru yang kita bisa petik dari sini adalah pernikahan itu betul-betul hal yang serius ya untuk kita persiapkan gitu. Tapi bukan berarti yang jadi ngejelimet atau apa, tapi pengertiannya adalah ini hal yang very very important, sangat penting. Dan kedua, kalau kita lihat di EPA, buat teman-teman yang belum mengetahui, EPA itu adalah, kalau tadi saya sama Jessica bilang bahwa di Indonesia itu namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, kalau di luar sana di Amerika khususnya itu ada satu lembaga asosiasi yang sudah diakui yang disebut sebagai American Psychology Association. Nah, dia menerbitkan artikel atau majalah yang kita sebut sebagai Psychology Today. Nah, Psychology Today itu mendefinisikan, jadi para pakar mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah sebagai sebuah proses, suatu proses gitu ya, di mana ada dua orang membuat hubungan mereka menjadi terbuka, resmi, dan menetap. Nah, justru kalau teman-teman lihat di sini tidak ada kontradiksi nih antara pengertian dari para pakar EPA dengan pengertian dari undang-undang. Justru sama ya. Terbuka itu pengertiannya memang ada pengakuan sosial. Resmi itu tercatat secara hukum. Dan menetap adalah kita mampu berkomitmen secara penuh dan juga kita menunaikan ajaran-ajaran yang sudah diberikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Justru keduanya sangat ngeblend nih, gitu. Jadi catatan pentingnya dalam definisi ini kita makin tahu nih, bahwa ketika kita membahas tentang pernikahan, justru pernikahan itu hal yang itu sangat penting. Kemudian yang kedua adanya keterbukaan, ya ketiga juga adanya berani itu mengambil komitmen. Dan jangan lupa teman-teman yang terakhir ada tujuannya. Bagus banget untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa bahas lebih jauh. Nah, ini ketika kita bicara tentang apa itu pernikahan. Oke. Nah, untuk bagian ini, Jessica bisa memberikan... Ya, oke. Silakan. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang getting ready. Tapi ini saya bahas dari perempuan ya. Nanti mungkin Kak Budi bisa menambahkan gitu ya. Nah, jadi ada 2 elemen penting untuk kita mempersiapkan pernikahan gitu ya. Suatu hari yang besar gitu ya, kita perlu adanya 2 elemen penting yaitu persiapan dan kesiapan. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Next. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa persiapan dan kesiapan ini kenapa bukan masalah mana yang jauh lebih penting gitu, tapi kedua-duanya adalah hal yang penting, tapi perlu diperhatikan porsinya. Karena persiapan itu ada tujuannya dan kesiapan juga ada tujuannya. Persiapan adalah tujuannya untuk hari H pernikahan yang kita bisa katakan 24 jam ya. Sebenarnya sih hanya akad atau pemberkatan 2 jam, lalu resepsi 2-3 jam, yang let's say 5 jam gitu ya. Tapi kita mempersiapkan itu untuk persiapan itu bisa 1 tahun, 1,5 tahun, terutama dari hal untuk persiapan keuangan gitu ya, lalu juga persiapan komunikasi, pertemuan antar keluarga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kesiapan. Nah, tujuan dari kita kesiapan adalah fase kehidupan setelah menikah, yang nanti slide berikutnya nanti akan kita jelaskan gitu kan. Nah, sebenarnya persiapan dan kesiapan seperti yang tadi saya katakan, itu dua-duanya sama-sama penting. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa kalau dari pengalaman saya sendiri gitu ya, kalau untuk persiapan itu
kita cuman kita memappingkan pikiran kita itu hanya sekitar 30-40%. Tapi untuk kesiapan gitu ya, kesiapan setelah menikah, lalu juga dan lain sebagainya, itu kita lebih porsi gitu ya, porsi yang kita selalu bahas dalam hubungan romantis kami itu kepada 60-70%, porsinya lebih banyak gitu ya. Karena kenapa? Karena dalam kita membahas persiapan, maka membutuhkan kesiapan, gitu ya. Contoh, kemampuan pasangan dalam komunikasi. Nah, komunikasi itu kan artinya dibahas secara terus-menerus, terus dibahas komunikasi itu kan yang kita lakukan setiap hari. Nah, untuk menentukan atau untuk mengatakan kata sepakat gedungnya di mana nih, kita pakai catering apa gitu ya, dan lain sebagainya, itu memerlukan komunikasi. Nah, apabila kita sudah terbiasa dengan komunikasi, lalu kita terbiasa dengan apa aja lah ya, hal-hal yang bisa dibahas saat kita masa pacaran, nah itu akan mempermudah jalan kita untuk mempersiapkan hari H pernikahan gitu. Nah, yang saya mau ini ya dari segi diri sendiri gitu ya. Kalau untuk kesiapan memang itu dimulai dari diri sendiri gitu ya. Tadi mungkin seperti yang Anas katakan gitu ya. Jadi kesiapan itu mulai dari diri sendiri. Nah, jadi kemampuan pasangan kita, kemampuan saya dalam berkomunikasi dan lain sebagainya itu tanpa disadari itu berasal dari bagaimana sih pola komunikasi saya di rumah dengan orang tua saya, terus pola asuh saya dulu bagaimana dengan orang tua saya, bagaimana cara mengasuh saya dan lain sebagainya, itu sebenarnya 80% mempengaruhi kesiapan kita dan mempengaruhi bagaimana pola kita memandang pembagian peran antara tanggung jawab perempuan dan laki-laki, lalu juga kesiapan kita dan lain sebagainya, seperti itu gitu. Dan persiapan dan kesiapan itu saya dapat gitu ya dari salah satu pembicara yang saya ikuti gitu ya dalam satu materi. Jadi untuk mencapai pernikahan itu ada 5 tahap gitu ya. Yang pertama melalui tahap perkenalan gitu, yang kedua adalah pertemanan, ketiga persahabatan, keempat pacaran, dan yang kelima itu adalah pernikahan gitu. Nah, sebenarnya dalam kesiapan kita menikah, kenapa yang saya katakan bahwa kesiapan itu sebenarnya lebih kepada diri sendiri, karena itu melalui proses perjalanan kita gitu ya, waktu kita berkenalan dengan orang tersebut gitu ya. Maksudnya waktu saya berpacaran dengan Kak Budi ini kan memang dalam jangka waktu 3 tahun, tapi sebelum itu memang kita sudah berkenalan, berteman, bersahabat, baru akhirnya oke deh kita pacaran gitu kan. Dan dari pacaran pun kita menuju keseriusan itu kurang lebih 1,5 tahun ya, 1,5 tahun sampai akhirnya bahwa kita yakin, kayaknya kita siap nih gitu ya untuk menuju ke pernikahan, seperti itu. Next. Oke. Ya, silakan Kak Budi. Oke. Nah, buat para peserta, jadi tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Jessica gitu ya. Jadi ilustrasinya kurang lebih memang seperti mata koin gitu ya. Jadi persiapan dan kesiapan itu memang dua hal yang bukan dibenturkan, tetapi keduanya itu memang punya kepentingan yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kaitannya dengan persiapan dan kesiapan, coba teman-teman bisa lihat dari ilustrasi bagian yang sudah saya buat ya, yang sudah kami buat. Kurang lebih bisa kelihatan di sini bahwa ketika persiapan, kalau kita bilang mengenai 3 fase pernikahan, justru kita akan merasakan ketiga bagian ini. Persiapan seringkali diasumsikan adalah, oke, 1 tahun nih. Kalau mau menikah 2021, maka 2020 sudah bersiap gitu ya. Kemudian hari H, justru kita lihat hari H, kita katakanlah 1 hari full 24 jam. Nah, tapi ada bagian ketiga nih yang penting, yaitu life after marriage atau kehidupan pasca menikah. Itu justru secara waktu, secara komitmen ya, dan keseluruhan kehidupan kita itu memang akan lebih banyak kita alokasikan ke bagian yang ketiga gitu ya. Justru kelihatan banget nih dari gambarnya ya, bahwa dari sisi kotak justru yang lebih besar dan lebih panjang adalah fase yang ketiga. Nah, pertanyaan refleksinya bisa dimulai dari seperti ini teman-teman. Apakah ketika teman-teman sudah sejauh ini menjalin relasi gitu ya, buat teman-teman yang juga saat ini masih single atau pernah punya pengalaman membina hubungan romantis sebelumnya, apakah memang buat teman-teman yang sudah
serius ya, teman-teman bisa saling refleksi apakah diskusi-diskusi yang sudah berjalan, komunikasi yang sudah berjalan baik antar pasangan maupun dengan keluarga itu sebetulnya sudah mulai mengarah pada kondisi yang ketiga atau pada fase yang ketiga gitu ya. Fase ketiga itu justru yang seperti tadi tuh beberapa kata kunci kesiapan yang sudah Jessica sampaikan. Misalnya bahas tentang pembagian peran. Nanti yang kerja siapa ya? Aku aja sebagai suami, misalnya sebagai pria, atau istri, kamu pun sebagai istri boleh bekerja. Gitu. Kira-kira kita nanti kalau punya anak, kita mau berapa tahun setelah menikah ya? Gitu ya. Lalu kira-kira misalnya kita mau tinggal di mana? Gitu ya. Lalu misalnya apakah teman-teman bagi yang sudah biasa memberikan ke orang tua gitu ya setelah menikah, gimana nih kesepakatannya? Apakah memang tetap diberikan sesuai dengan kebiasaan atau memang ada perubahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba dilihat dengan baik apakah memang komunikasi dan diskusi yang sudah ada itu justru kuat mengarah kepada bagian yang ketiga. Karena ini menjadi sangat penting sih buat kita semua, teman-teman, dan saya mau sangat mengencourage, kami sangat mengencourage teman-teman semua untuk yuk kita mulai coba diskusi, perbanyaklah diskusi di bagian yang ketiga ini. Tentang life after marriage gitu ya, tentang bagaimana pengelolaan keuangan, kira-kira nanti gajinya gimana ya, dipul ke istri kah, atau saya sebagai suami tetap punya uang sendiri, misalnya untuk me time atau apa. Nah, itu harus kita bicarakan secara detail, supaya semakin kita bicarakan itu, justru kita akan semakin siap dan semakin baik gitu ya, dan kita bisa meminimalisir terjadinya potensi konflik-konflik yang ada gitu ya. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman untuk yuk kita bisa merefleksikan sejauh ini fokusnya teman-teman semua pada fase yang mana nih gitu ya, apakah masih dalam fase persiapan sampai dengan hari H gitu ya, tetapi misalnya luput untuk membahas alokasi waktu untuk kehidupan pasca menikah, atau memang sudah baik. Kalau sudah baik di fase ketiga, justru yuk elaborate lagi, terus pertajam lagi apa yang perlu untuk dipersiapkan gitu ya, karena hal-hal teknis terkadang kita nggak bisa hindari, itu menjadi satu hal yang bisa menjadi pengganggu kalau kita nggak bisa mengendalikan itu dengan baik. Jadi kurang lebih ada 3 fase ini yang perlu teman-teman lihat dengan baik ya. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Ini ada aktivitas. Saya mau teman-teman semua, ini ada scan barcode ya. Saya mau mencoba untuk melihat teman-teman menjelaskan sebenarnya alasan menikah gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Mungkin nanti Anda juga bisa bantu untuk memandu, tetapi kan biasanya kita sangat melihatnya di kultur ketimuran atau di Indonesia itu kadang-kadang banyak ya, ada mungkin dorongan, ada mungkin adanya pertanyaan dari orang dekat, tuntutan, dan seterusnya. Nah, kita atau mau kita lihat sendiri apakah yang juga mulai insecure ya, kok teman-teman saya, seumuran saya udah pada nikah, kita apa kabar nih gue gitu belum. kan, kalau ada Oh saya ya, bilang gimana kabar gue gitu kan. Kak Budi, Nah, sorry mau nanya dikit. Mungkin teman-teman di sesi yang tadi Kak Budi sampaikan soal ngobrolin sama pasangan, beberapa kali aku sendiri dapat pertanyaan nih Kak, kira-kira dalam masa persiapan pernikahan tuh kapan sih kita sebaiknya mulai ngomongin soal persiapan pernikahan, lalu cara memulai obrolannya gimana, kan kayak ada awal-awal tuh kita kan, karena kita soal relationship nggak pernah diajarin ya di rumah atau di lingkungan, ya kita kayak apakah lagi minum kopi kayak kamu rencana nikah gimana, atau gimana nih Kak enaknya Kak? Oke. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kapan memulai, justru kita harus melihat dari kesiapan masing-masing nih. Misalnya gini, ketika teman-teman kalau kita saya bicara data dulu ya. Jadi kalau bicara data berdasarkan penelitian, saya mau mulai dari sini. Usia yang dituntut untuk baik dalam menikah itu, kalau proven by research itu memang dikatakan lebih baik itu lebih dari 20 gitu ya. Bahkan terkini itu bilang sekitar 25 ke atas gitu ya. Tetapi itu kan memang menjadi satu pondasi gitu ya. Nah, tetapi buat teman-teman yang sudah menjalin hubungan lebih dulu atau lebih dini, nggak masalah nih. Tetapi ketika mau mulai pembicaraan tentang keseriusan itu seperti apa sih, justru teman-teman bisa melihat nih, kira-kira misalnya nih, kalau baru hubungan, baru mulai sebulan, 2 bulan, terus teman-teman kayaknya masih belum terlalu
kenal baik dengan pasangannya, misalnya belum juga ketemu dengan keluarganya dan seterusnya. Coba investasikan waktu teman-teman itu untuk betul-betul lebih kenal dulu nih. Karena justru ketika kita sudah berkomitmen, sudah memulai pembahasan itu kan justru kan kita harus punya satu pemikiran bahwa oke, ini untuk serius nih, gitu ya. Maka kalau teman-teman mau mulai, sebenarnya saran saya nggak apa-apa, ambil waktu dulu, misalnya 3 bulan atau setengah tahun di awal untuk mengenal dulu pribadinya seperti apa sih, kemudian mulai mengenal juga lingkungan keluarganya gitu ya. Nanti sampai teman-teman juga bisa mengukur kesiapan diri teman-teman sendiri. Begitu teman-teman sudah aware bahwa oke, aku udah siap, ya udah gitu. Sebenarnya pembicaraannya tidak perlu serius banget sampai wah ngundang gimana gitu, enggak. Cukup pembicaraan di meja makan, di warung kopi juga sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Terus yang paling penting adalah mulai berbicara tentang kira-kira gimana ya kalau ke depan gitu ya kita menjalani hubungan ini serius, terus mulai membicarakan kira-kira harapan pribadi itu seperti apa sih, aspirasi dari pasangan seperti apa. Nah kira-kira menurut saya begitu tuh Anas, jadi kita bisa mulai dari hal tersebut. Jadi jangan langsung tiba-tiba baru menjalin relasi langsung ke sana gitu. Nah saya pikir perlu untuk ada persiapan juga untuk kita tahu kayak tadi tuh yang kita sudah bahas di kesiapan di awal. Kalau teman-teman sudah ngukur, memang teman-teman sudah oke, udah siap, ya mulai tuh pembicaraannya. Nah, gimana mulainya ya sudah. Nggak usah ada setting khusus sih menurut saya. Jadi kita bisa aja sambil makan, ngobrol santai, kemudian kita bicarakan aja gitu. Jadi saya sih itu sih, Kak. Iya. Sip, jadi kalau kayak Tokopedia mulai aja dulu gitu ya, diobrolin. Betul. Dan mungkin pengenalan kita sama pasangan akan membantu, misalkan pasangan kita itu tipenya yang kayak hajar bleh diomongin kapan aja dia bisa, atau kita perlu kasih subjudul, aku pengen ngobrolin ini nih, kamu oke nggak? Gitu. Jadi itu nanti kita akan bahas mungkin di bagian area komunikasi ya. Betul, betul. Oke, silahkan teman-teman. Jadi aktivitas selanjutnya adalah teman-teman silahkan scan gitu ya, pakai HP yang untuk QR code. Terus habis itu teman-teman tinggal foto sih bagian ini. Nanti teman-teman akan terhubung ke suatu portal, suatu website untuk teman-teman menuliskan pertanyaan. Boleh dicoba, aku juga akan coba pakai QR code aku. Jadi aku download spesial nih buat sesi ini, karena biasa jarang pakai. Oke, jadi buat teman-teman silakan bisa aktifkan QR code yang menggunakan iPhone itu biasanya tidak perlu lagi mendownload karena kamera di iPhone itu sudah include dengan QR scan. Kalau yang Android boleh di-download kemudian boleh dimasukkan. Ya, jadi teman-teman akan masuk ke padlet.com ya. Lalu ada tulisan alasan menikah. Ya, kita akan lihat coba ya jawaban dari teman-teman ya. Saya akan ikut isi. Ya, saya stop share dulu untuk kita lihat respon teman-teman di Padlet. Oke, menarik nih jawabannya, seru-seru. Sebentar ya, nanti kita sambil lihat live. Oke. Muncul ya, oke saya ini. Oke, sorry. Ya. Nah, sudah masuk nih, berbagi memori bersama, menikmati hidup, ibadah. Oke, good. Membangun keluarga bersama pasangan, berkomitmen, membesarkan anak, pendamping hidup agar tidak sendiri. Oke. Nah, ini bisa teman-teman kasih like, bisa komen juga gitu ya. Jawabannya sangat bervariatif ya. Oke, membina keluarga, tahap perkembangan. Oke, nah ini jawabannya sangat psikologis nih. Alasan menikah, ingin punya teman yang selalu ada di saat senang maupun sedih. Oke, good. Seru nih ya, banyak nih yang udah mulai masuk. Mengisi kekosongan karakter yang menghambat pertumbuhan.
Mbak Galuh, menambah kebahagiaan ibadah menghabiskan sisa hidup dengan menua bersama. Mantap. Ya, Kalau kita dapat hari likes ini dua. pas banget ya membicarakan tentang pernikahan dan cinta di hari meninggalnya sastrawan favorit saya, Sapardi Djoko Damono ya. Jadi mungkin nanti Yeah. teman-teman di sesi nanti malam kalau mau ngepost boleh post quotes juga dari Sapardi Djoko Damono. Karena ketika dulu saya belum terlalu paham nih Kak Budi tentang relasi cinta yang sehat, hubungan yang menyenangkan, itu saya dapat inspirasi-inspirasinya dari puisi Sapardi Djoko Damono. Wow, salah satu yang cukup hits itu adalah Hujan di Bulan Juni. Nanti teman-teman bisa lihat karya beliau. Oke, seru-seru nih alasan menikah, beribadah, tempat saling tumbuh bersama, memiliki keturunan, mencurahkan ekspresi. Oke. Yep. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya teman-teman, sampai 13.50. Andrea Devina, menjalani hidup bersama untuk mencapai mimpi kebahagiaan bersama, bisa melengkapi satu dengan yang lain, menjadi kesatuan yang utuh. Wow, menyenangkan Tuhan dan memiliki anak, menyenangkan orang tua dan keluarga. Oke, alasan menikahnya ini banget ya, luhur-luhur banget ya teman-teman. Ya, belum ada yang gimana banget gitu ya. Nah, kalau kita tanya alasan menikah tuh menariknya adalah kalau di sini atau di kultur-kultur sini tuh kita suka ya diperhadapkan dengan pertanyaan kapan gitu ya. Jadi kapan lulus? Nah, kalau udah kapan lulus, bertanya kapan Never menikah. ending. Nanti kalau udah ya never ending ya. Jadi kapan menikah, kapan punya anak gitu. Iya, Kapan nanti punya anaknya cucu. satu tanya kapan dua. Sayangnya nggak ada yang Iya. nanya kapan meninggal ya. Selalu deh. Iya. Diperhadapkan dengan kata kunci kapan gitu ya. Iya. Training story, oke, beribadah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan. Terus ada juga yang menuliskan di post-itnya saya nih gitu ya. Anonymous ingin berbagi hidup bersama, menyatukan visi misi. Wow, untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Minimal saling bersahabat dalam komitmen. Sembari saling bergelut dalam ladang karya. Mantap nih. Lalu kalau bisa menjadi ortu yang baik dari anak-anak dalam keluarga. Amin. Setiap harapan positif kita doakan, kita bantu support supaya kiranya bisa menjadi kenyataan. Thank you teman-teman. Ditunggu ya, sudah 13.50. Ada lagi tambahannya bisa kosong. Oke. Oke, kalau gitu kita balik lagi ya, Anas ke materinya ya. Oke. Oke, saya stop share dulu. Ini sebentar, kita balik ke materi kita. Ya. Mengisi untuk alasan menikahnya gitu ya, sangat banyak masukan-masukan juga yang kita terima, kita peroleh gitu ya. Jadi dari sini kita dapat gambaran ya, kami dapat gambaran, saya Jessica dapat gambaran utuh dari teman-teman semua gitu ya. Dan kami sangat berharap justru memang dari jawaban-jawaban itu sangat baik, sangat positif, dan kami sangat encourage buat teman-teman ketika masuk ke dalam kesiapan atau keputusan untuk menikah itu kalau bisa memang tidak buru-buru gitu ya. Jadi jangan diputuskan juga karena adanya tekanan misalnya atau adanya tuntutan seperti yang Jessica tadi bilang gitu ya. Sehingga kita belum siap betul tapi akhirnya kita sudah memutuskan untuk masuk gitu ya ke dalam pernikahan. Karena justru kita butuh mengenal kesiapan kita lebih jauh, kita butuh mengenal kesiapan pasangan gitu ya. Karena tujuannya kembali lagi seperti yang tadi kita bilang bahwa tujuan menikah itu adalah membentuk keluarga gitu ya yang bahagia dan kekal menurut ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bahagia dan kekal itu justru harus kita persiapkan sedari awal. Thank you buat jawaban responnya teman-teman semua. Kita jadi tahu gitu ya kurang lebih penggambarannya, dan
selanjutnya kita akan belajar juga hal yang menarik, teman-teman, mengenai komunikasi, gitu ya. Jessica boleh menyampaikan nih tentang hal ini nih. iMessage. Oke. Silakan. Ya, jadi hari ini gitu ya, saya sharing gitu, kita sama-sama diskusi aja ya teman-teman ya, kita menggunakan iMessage gitu. Rasanya iMessage ini sudah tidak asing lagi gitu ya, karena sudah banyak gitu. Nah, tapi menurut saya ini powerful banget gitu, karena waktu kami masih 1 tahun awal-awal pacaran, kami sering banget konflik gitu ya. Konflik tuh artinya dalam arti ketika saya mengungkapkan apa yang tidak saya suka gitu ya. Nah itu seringkali saya selalu yang pakai tanda merah. Kamu gimana sih nggak jemput aku tadi sore misalnya gitu. Dan biasanya ini mungkin kalau teman-teman di sini nggak ada ya. Ini saya aja gitu ya. Nah kalau saya itu kayaknya nggak mungkin kalau bicara tuh cuman kamu gimana sih nggak jemput aku tadi sore. Udah enggak. Pasti kamu gimana sih nggak jemput aku tadi sore. Kamu nggak tahu ya. Aku tuh capek banget loh. Aku bekerja dan lain-lain gitu. Jadi ocehannya tuh panjang banget gitu ya, dan ternyata itu tidak efektif gitu ya, dan itu ternyata tidak efektif, dan kalaupun efektif itu short term, itu pengalaman saya seperti itu. Nah, tapi ketika saya karena kenapa sih gitu ya, sebelum ke yang biru gitu ya, sebelum saya akhirnya sadar mengenai iMessage gitu, kenapa sih saya tidak gunakan untuk yang pertama gitu ya, dan akhirnya berhenti gitu karena saya berpikir bahwa kok kayaknya ini nggak efektif yang pertama. Jadi dalam kita berkomunikasi atau dalam kita berelasi, saya tuh biasakan diri saya itu at least sebulan sekali atau 3 bulan sekali tuh lakukan evaluasi gitu ke dalam diri saya sendiri gitu ya. Kok kayaknya rasanya ini nggak efektif, ini kenapa ya, apa yang harus saya ubah gitu. Jadi saya selalu ke dalam diri sendiri sebelum saya mengubah, karena kan memang kita tidak bisa ya mengubah orang lain, tapi kita bisa adjust dengan orang lain gitu. Nah, lagi pula saya berpikir bahwa ketika saya mengungkapkan ke Kak Budi yang pertama, itu tergantung apa ya, itu terlalu kayak kesannya itu menghakimi dia gitu ya, terkesannya menyalahkan, dan laki-laki itu kan apa ya, kalau kita salahkan, dia membutuhkan respect gitu ya, dia membutuhkan respect dari pasangannya, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya gitu ya, setelah saya evaluasi, lalu juga apa ya, dan kami berdua seperti ini juga bukan karena menurut saya gini sih, kami mempelajari ini semua bukan karena kami berdua sama-sama psikolog gitu ya, tapi balik lagi karena kami berdua tuh sama-sama saling mau belajar, saling mau bertumbuh gitu ya. Jadi tidak serta-merta kami psikolog, jadi langsung otomatis kayaknya kami udah punya kiat-kiat menjalani hubungan yang sehat, enggak gitu ya. Tapi kami juga pertama gitu ya, kami sering evaluasi, dan yang kedua setelah kami dari pacaran gitu ya, dari step yang tadi dari pacaran dan kami mempersiapkan ke pernikahan, itu kami sepakat untuk masuk ke sebuah komunitas gitu ya. Kami masuk ke sebuah komunitas bimbingan pranikah gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kita bisa ajak diskusi gitu ya. Jadi sambil evaluasi diri, kami juga mau tahu nih pendapat dari orang-orang seperti apa. Nah, mungkin sama seperti teman-teman yang mengikuti webinar hari ini. Nah, akhirnya ketika saya gunakan iMessage, saya merasa sedih saat kamu tidak jemput sore tadi gitu ya. Saya biasa yang saya alamin aja gitu ya, nggak dari contoh ini gitu ya. Yang saya alamin, jadi Kak Budi ini suka sekali pulang malam nih, Nas gitu ya. Jadi suka banget pulang malam seperti itu, dan saya itu tipe yang jam 10 tuh udah stay di rumah. Jadi kami tuh punya jam pulang itu sangat bertolak belakang, dan kami cukup konflik itu sampai kurang lebih 1 tahun gitu. Nah, sehingga waktu kami berpikir kok kayaknya kami di konflik yang sama gitu ya, dan ketika saya memakai warna yang merah gitu ya, nah ini tergantung pasangan teman-teman juga ya, ketika saya lakukan ke Kak Budi yang merah, akhirnya itu dia deny gitu loh, akhirnya dia bohong sama saya, terus juga pertama, terus yang kedua dia juga apa ya, sengaja untuk mengatakan bahwa dia akan pulang malam tuh di jam-jam mendadak gitu, karena ya gitu, karena menurut saya ketika saya pikirkan kenapa tidak efektif, karena ketika saya menyampaikan demikian, dia pun sebenarnya ada niat untuk melakukan, tetapi cara saya bicara, terus cara kita mengungkapkan itu tidak membuat kita bagaimana ketemu di tengah gitu loh. Tidak akhirnya menentukan kata sepakat, sampai akhirnya
kami berkomunikasi dan lain sebagainya, dan akhirnya kami menyepakati bahwa kalau weekday gitu ya, Kak Budi itu pulang jam 12 maksimal sampai rumah itu is okay gitu. Tapi kalau weekend dia pergi sampai pagi dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita ketemu kesepakatan karena jangan sampai ketika kita mengutarakan gitu ya, jangan sampai kita menggunakan iMessage-nya juga salah kaprah. Dalam arti, kalau saya udah ungkapin gini, lu harusnya dengerin omongan gue dong, gitu ya. Lu harusnya ikutin gue dong, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya jadi beban, gitu ya. Akhirnya jadi beban buat pasangan, gitu. Nah, lalu selanjutnya juga di dalam iMessage ini kita harus perhatikan, kita terbiasa saat kita punya pasangan itu kita punya ekspektasi, gitu ya. Kita punya ekspektasi. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa jangan sampai ekspektasinya itu zero, karena kayaknya nggak mungkin ya ketika kita lihat seseorang pun, rasanya nggak mungkin kalau kita tidak memiliki ekspektasi apapun gitu. Nah, tapi ekspektasinya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan pasangan gitu ya. Misalnya, ya bisa disesuaikan dengan kemampuannya pasangan, terus juga kepribadiannya pasangan tuh yang seperti apa sih dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita bisa tahu bagaimana pasangan itu kalau kita terbiasa dengan tukar pikiran sama pasangan, tukar perasaan, tukar mimpi gitu ya. Nah, mulai dari hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin Kak Budi ada yang mau menambahkan? Yap, benar banget tadi penjelasan dari Jessica gitu ya. Kalau saya pribadi menambahkan, sebenarnya di iMessage ini juga teman-teman bisa menyelipkan harapannya gitu ya. Jadi setelah mengungkapkan misalnya, katakanlah ya, kalau dibahasakan sebagai kekecewaan, kekhawatiran gitu ya, atau rasa sedih, tapi setelahnya bisa dimasukkan harapan. Contoh untuk kasus pertama misalnya, kamu gimana sih nggak jemput aku tadi sore? Oke, kita mulai dari bahasa yang dimulai dari kata saya. Saya merasa sedih. Saya sedih loh, Beb, kalau kamu tadi tidak jemput sore tadi. Saya berharap ke depannya kamu bisa jemput saya ya. Nah, mulai dengan memberikan kita mengekspresikan rasa sedih, misalnya kecewa dan seterusnya. Dan kemudian di kalimat keduanya kita bisa menyelipkan apa yang menjadi harapan kita. Nah, justru itu akan bisa lebih mengena kepada pasangan kita. Ketimbang memang karena pada dasar ya, namanya sifat manusia itu juga kalau kita serang, yang ada memang pilihannya adalah defense atau dia serang balik. Akhirnya konfliknya berkepanjangan tuh, gitu ya. Hanya karena communicate yang nggak lancar gitu ya, misunderstanding tadi. Jadi justru cobalah setelah mengikuti webinar ini, bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, yuk kita sama-sama latih mengenai message ini. Buat teman-teman juga yang masih mencari pasangan gitu ya, bisa belajar juga sama keluarga terdekat gitu ya, sama kakak misalnya, sama ayah atau sama ibu gitu ya. Kalau merasa sesuatu yang nggak enak, ungkapkan mulai dari kata saya dan coba lihat perubahan apa yang akan teman-teman alami dengan pasangan. Seperti itu. Nah, ini yang kita lihat sebagai salah satu kunci dari iMessage. Kemudian dari sisi komunikasi juga menjadi penting, teman-teman, karena kalau kita lihat dari ininya, dari kepentingannya, bahwa komunikasi itu justru terkadang menjadi satu pemantik konflik yang cukup besar dalam pasangan kalau kita nggak bisa memanage itu dengan baik gitu ya. Bisa terjadi misunderstanding, kita bisa adanya miskomunikasi gitu ya. Justru satu hal yang sering kali dialami di pasangan, dan saya dan Jessica juga mengalami, bahwa tidak apa-apa kok. Kita perlu memahami bahwa tidak apa-apa, sepakat untuk tidak sepakat itu adalah hal yang wajar. Jadi justru dalam mencapai kesepakatan, seringkali dalam kita membahas sebuah topik atau suatu hal yang penting untuk kita putuskan, kalaupun kita harus berbeda gitu ya, untuk tidak sepakat, ya sudah, tapi kita tetap harus bisa katakanlah kita harus bisa menemukan satu kata sepakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Contoh sederhananya misalnya saya dan Jessica seringkali kami bilang misalnya tentang waktu bertemu. Nah, kita udah janjian nih misalnya kita ketemu jam segini ya. Oke, misalnya di suatu tempat. Nah, tiba-tiba saya nggak bisa datang nih gitu ya. Saya nggak bisa datang. Terus saya bilang, sorry ya nggak bisa datang nih karena ada tugas kantor bla segala macam. Terus akhirnya ya oke, di situ kan artinya ada kesepakatan yang sudah dibangun di awal, tapi justru akhirnya saya mencoba untuk memberikan alasan tidak bisa hadir. Terus gimana, kita sepakat nggak? Terus Jessica membahas, oke,
basically sih sebenarnya saya nggak sepakat nih kalau kita nggak ketemu, tapi nggak apa-apa karena ada kerjaan yang lebih urgent dari kamu, oke, aku sepakat deh, gitu ya. Jadi sebenarnya ini dalam lika-liku komunikasi menjadi hal yang wajar. Jadi jangan sampai juga teman-teman memaknai bahwa setiap komunikasi itu sepakat itu sama dengan sama gitu ya. Sepakat itu sama dengan sesuatu yang benar-benar kalau pasangannya A berarti pasangannya juga harus A gitu, nggak juga gitu ya. Jadi perbedaan itu justru menjadi hal yang menarik dan butuh dikelola. Nah, saya masuk sedikit nih teman-teman, ini sebenarnya nggak ada di slide, tapi saya pikir penting juga buat penguatan teman-teman. Kalau kita nggak bisa mengelola perbedaan, justru perbedaan ini akan semakin menajam. Ya, akhirnya terjadi yang kita sebut sebagai konflik. Nah, teman-teman, saya mau bagian singkat ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada satu teori sederhana mengenai konflik yang kita kenal sebagai segitiga konflik. Gitu ya. Apa itu segitiga konflik? Sebenarnya teman-teman bisa mulai dari 3 huruf yang paling dasar. Teorinya bilang bahwa konflik itu adalah bentuknya segitiga, ada A, B, C. Apa itu A, B, C? A itu adalah attitude atau sikap, B itu adalah behavior, C itu adalah kontradiktif atau perbedaan yang menajam. Nah, jadi menurut si tokoh, konflik itu terjadi karena dimulai dari C-nya dulu. Ada perbedaan yang menajam, kemudian dimulai kepada penilaian yang diambil, jadi sikap, setelah ada perbedaan yang menajam, ada sikap, dan sikap itulah yang akhirnya mendorong perilaku yang ditimbulkan. Jadi kalau pakai rumus segitiga konflik, menurut tokoh tersebut, dia bilang konflik itu terjadi karena ada CAB. Jadi ada kontradiktif, perbedaan menajam, ada penilaian yang diambil dari perbedaan yang menajam tersebut yang mendorong perilaku. Jadi perilakunya misalnya marah-marah, misalnya bisa mukul, dan seterusnya. Itu karena adanya sikap yang diambil atau penilaian yang kita sebut sebagai attitude yang bermuara kepada si perbedaan yang menajam itu sendiri. Makanya kenapa komunikasi justru menjadi bridging, menjadi jembatan yang bisa untuk kita bisa mengeliminir gitu ya, kita bisa memanage terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Dan kalau untuk tidak sepakat juga nggak masalah gitu ya. Sepakat itu tidak sepakat itu hal yang wajar. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang penting. Nah, yang sangat menarik juga yang kami pikir butuh disampaikan ke teman-teman semua juga. Nah, ini nih, bahwa bagi teman-teman yang akan mempersiapkan dalam pernikahan justru mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan aktivitas seksual dan seterusnya itu sangat ya, maksudnya sangat boleh juga kita untuk menyampaikan gitu ya, supaya setiap pasangan juga lebih tahu gitu ya. Nah, mungkin di bagian ini saya minta nih Anas bisa share juga, bisa cerita juga bagaimana mungkin apa ya, Anas bisa share mengenai materi ini nih yang Oke. terkait dengan mengkomunikasikan hal ini. Oke, terima kasih Kak Budi. Jadi teman-teman, saya juga lupa memberikan disclaimer bahwa sesi webinar ini merupakan ruang aman psikologis di mana apapun yang kita bahas di sesi ini itu bersifat rahasia, tidak akan kita sebar-sebar di luar sesi ini atau apalagi menyebutkan nama. Ataupun jika teman-teman ada pertanyaan yang tidak nyaman, namanya keluar di kolom chat secara umum, teman-teman boleh japri ke saya supaya nanti saya bisa bisa sampaikan pertanyaannya, tapi bukan namanya. Karena buat kami yang penting benar-benar kita sama-sama belajar dan mendapatkan informasi atau solusi atau tahu what to do next-nya gitu ya. Walaupun sesi webinar ini bukan klinik tongfang ya, nggak bisa jawab semua pertanyaan, tapi paling nggak abis ini tahu mau ngapainnya. Itu ini juga udah ada pertanyaan dan saya akan bahas dulu tentang kebutuhan seksual dengan pasangan. Nah, saya tahu juga ada beberapa teman-teman yang memilih untuk tidak ada pacaran, langsung menikah atau ta'aruf, tapi apapun itu, saya juga udah ngobrol sama teman-teman saya yang muslim, kayak dengan psikolog dewasa Mbak Lia Fahmi, lalu dengan Mbak Kalis Mardiasih. Intinya, obrolan ini tetap harus diobrolin, apapun bentuk hubungan sebelum menikah. Karena apapun tetap kita persiapan menikah. Nah, kalau saya sendiri, saya memang menjalani hubungan berpacaran, dan saya tuh pacaran usianya masih sangat kecil, dulu masih 18 tahun. Jadi memang tahu bahwa nggak mungkin menikah cepat. Dan memang saya dan pasangan tipe orangnya itu yang senang mengaktualisasikan diri, jadi emang
berpasangan itu, bahkan kenapa mulai merencanakan pernikahan itu sejak 2 tahun lalu itu karena kami pengen dia punya partner untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kami masing-masing atau visi misi panggilan hidup gitu ya. Nah, jadi karena pacaran di usia remaja lalu dan saya waktu itu udah lumayan tahu soal eksplorasi fisik dan seksual itu kan ada hormon yang membuat kita sangat wajar ya kita pengen punya kedekatan fisik. Lalu saya tuh di rumah memang biasa dipeluk di rumah gitu sama orang-orang rumah. Jadi bahasa sentuhan fisik itu bahasa yang biasa di rumah saya. Tapi tidak demikian dengan keluarga pasangan saya yang dari keluarga Batak besar di Jakarta. Gitu. Jadi pasangan saya itu awal-awal kalau dipeluk itu badannya langsung stiff gitu, kaku dan di keluarganya mamahnya saya tahu banget mamahnya ngajarin dia kamu jangan sampai hamilin anak orang ya kayak gitu. Jadi padahal kan dalam hubungan seksual itu atau hubungan eksplorasi fisik itu banyak sekali tahapan-tahapan sampai ke intercourse gitu. Nah, oleh karena itu saya kalaupun saya juga memberikan sex education saya juga akan bercerita bahwa sangat wajar kita punya keinginan dorongan seksual dengan pasangan. Tapi wajar juga kita punya kemampuan untuk mengelola kebutuhan ini. Bahkan tanpa punya pasangan pun kita akan punya situasi-situasi di mana kita ada kondisi aroused secara seksual. Nah, menariknya dalam berpasangan ini kita sangat perlu diobrolin. Jadi saya tuh suka bilang, makanya aneh ya di Indonesia, kayak hubungan seksual itu tabu untuk dibicarakan, didiskusikan secara ilmiah dan akademik, tapi nggak tabu buat dilakukan. Nah, kalau menurut saya, dalam hubungan berpasangan, dan apalagi kita sangat paham bahwa apa yang saya pikir, sama yang pasangan saya pikir itu belum tentu sama, apa yang saya suka, belum tentu pasangan saya suka. Buat saya pribadi, kalau tadi Jessica udah bilang, perlu kenalin diri, perlu evaluasi diri dari sikap dan emosi, penting juga kita tuh menyadari saya itu sukanya diapain ya. Misalnya, saya tuh bahasa cinta saya itu di rumah tuh sering dielus-elus pundaknya atau punggungnya kalau mau tidur. Jadi saya tuh juga akan senang kalau pasangan saya suka ngelus-ngelus saya. Nah, saya jadi bilang, saya tuh suka loh kalau dielus-elus pundaknya. Cuman karena pasangan saya juga bukan tipe orang yang suka PDA ya, maksudnya public display affection gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kalau di tempat umum kan ada ya emang pasangan yang kalau dulu bisa jalan di mall selama pandemi, sebelum pandemi, kan bisa kayak peluk-pelukan, kayak perangko. Nah, saya sama pasangan saya tuh nggak nyaman untuk kayak gitu di depan umum, kayak gitu. Kita juga, karena respect keluarga ya, kalau saya sih nggak apa-apa. Buat saya tuh bikin foto yang agak kelihatan sentuhan fisik tuh nggak apa-apa, cuman keluarga dia nggak bisa. Nah, itu saya belajar adaptasi. Gitu. Terus yang ketiga, soalnya saudara dia masih banyak yang tinggal di Sumatera yang sangat berbeda cara pandangnya dengan yang di Jakarta gitu, yang lebih modern. Nah, terus juga waktu dulu kami itu memulai misalnya ciuman bibir itu kita bicarain dulu, kapan ya kita mau ciuman bibir gitu. Jadi jangan sampai ini kayak film-film itu kayak hilaf gitu, karena kita perlu belajar respect dan consent. Terus misalnya eksplorasi. Kalau teman-teman tahu make out gitu ya, jadi tidak melakukan penetrasi tapi kita bisa eksplorasi fisik itu diobrolin. Maunya kayak gimana, seperti apa. Lalu saya banyak long distance relationship karena habis saya di Jakarta, pasangan saya di Bandung, terus pasangan saya ke Belanda, saya kuliah di UI di Depok. Nah, itu kalau kami dalam romantic relationship ini kami banyak melakukan phone sex gitu. Jadi bagaimana kita melakukan hubungan seks itu tapi lewat telepon gitu. Jadi dan menurut saya ketika kita di hubungan yang serius ini membantu intimate relationship sih, membantu kedekatan secara emosi, apalagi secara fisik nggak bisa dekat, tapi tetap bertanya, kamu lagi mau nggak? Kamu lagi pengen nggak? Terus setelah kita melakukan pun kita ngobrol tadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Nah, menurut saya ini suatu kebiasaan yang perlu dilakukan dan nanti pas sudah menikah pun diobrolin karena kita manusia gitu. Saya waktu awal-awal di masa awal hubungan, saya tuh menghadapi pasangan saya tuh nggak available secara emosi karena saya punya childhood trauma juga. Yang kedua, pasangan saya suka bilang kayak kanebo kering gitu, tapi berkat proses ini dia berubah, makanya saya pengen banget bisa sharing, karena menurut saya di Indonesia itu darurat relasi sehat. Lalu pernah nih ada masa kita habis teleponan gitu ya, habis phone sex, terus langsung ditutup sama dia. Terus perasaan saya nggak nyaman. Kenapa? Karena saya ngerasa saya cuma jadi objek seksual. Terus saya akhirnya bilang dengan iMessage, saya bilang, boleh nggak kalau kita habis phone sex, habis selesai gitu, misalnya habis orgasme, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu? Soalnya saya ngerasa kayak cuma dipakai doang nih, kalau misalnya kayak gitu, saya nggak merasa dimanusiakan, itu bahasa saya.
Terus dari situ dia belajar. Nah, bahkan kadang-kadang belakangan-belakangan kalau saya yang sibuk, saya yang tanya, boleh ditutup nggak teleponnya? Terus dia bilang nggak usah, teleponnya dinyalain dulu aja, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Nah, menurut saya ini suatu habit yang perlu kita lakukan dan perlu didiskusikan. Termasuk ketika di hubungan sudah 10 tahun, itu kami itu sudah merasa cukup nyaman untuk saling membicarakan fantasi seksual. Misalnya saya ngebayanginnya tuh kayak apa, dia ngebayanginnya kayak apa. Dan ketika masuk ke fantasi seksual, itu sebenarnya nggak ada benar atau salah. It's just a fantasi gitu. Kalau kayak kita main waktu anak kecil, tiba-tiba ceritanya ada gempa bumi. Nggak ada, ini kan lantai doang. Nggak kayak gitu. Jadi, dan kadang ada juga fantasi-fantasi seksual pasangan atau diri kita yang kita nggak nyaman. Dan kita bisa obrolin. Tapi ngobrolinnya nggak usah ngegas. Tapi kita bisa bilang, oh kamu punya pemikiran kayak gitu, aduh kalau saya sih kayaknya saya nggak nyaman deh, kayaknya itu buat saya sakit atau itu aneh buat saya. Kayak gitu sih. Jadi itu yang bisa diobrolin dan saya sendiri selama 12 tahun hubungan ini, saya mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan, lumayan banyak karena stres pas S2. Nah, di situ mungkin seperti teman-teman cewek-cewek yang lain, ada rasa insecure kayak, aduh kok tubuh saya tuh nggak sesingset seperti yang dulu, atau pasangan saya gimana ya. Tapi dengan biasa membuat situasi bahwa hubungan ini hubungan yang memanusiakan, saya tahu bahwa buat laki-laki tampilan itu penting, tapi bukan segalanya. Nanti Kak Budi akan jelasin juga bagian itu. Sehingga pasangan saya juga bilang, selama kamu diajak ngobrolnya menyenangkan, kamu juga support apa yang menjadi mimpi saya, kamu orangnya sabar, terus kita bisa selalu diskusi. Kayaknya itu hal yang, dan dia juga suka olahraga, dan attitude-nya tuh jadi gini, kita sama-sama olahraga yuk supaya badannya lebih kurusan. Tapi bukan yang kayak cowok-cowok patriarki yang kayak, kamu ini nggak enak ya, saya mau cari orang lain. Wah, itu kalau kayak gitu sih sudah saya blacklist ya. Jadi saya juga punya pengalaman dimanusiakan bahwa kita ini dalam hubungan tuh manusia itu mind, body, and soul, and sexuality. Jadi satu paket. Jadi bahkan saya melihat komunikasi seksualitas itu bagian dari hubungan seksual tuh bagian dari komunikasi. Hanya komunikasinya lewat tubuh. Tapi kunci utamanya komunikasi. Jadi nggak bisa dibalik. Nggak ada obrolan terus langsung ke area seksual. Itu nggak enak banget deh pasti rasanya. Rasanya kita diobjekkan. Kira-kira itu sih. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, saya sangat open untuk membahas tentang ini. Makasih. Thank you Anas buat sharingnya gitu ya. Memang satu hal yang penting juga kita sama-sama diberikan awareness lagi ya, bahwa memang kita bicara soal komunikasi justru tidak hanya sekedar muatan-muatan interpersonal yang mungkin hanya di kulit luar atau hanya sekedar yang tadi juga ya, tapi memang ketika kita juga bicara justru persiapan pernikahan kan kita juga harus melewati banyak hal gitu ya, termasuk dengan tes kesehatan dan seterusnya. Justru kita mulai bisa membuka untuk pembicaraan ini gitu, supaya nanti kita juga saling mengenal juga ya pasangan kita dan seterusnya. Justru ini menjadi sangat penting juga, karena kan justru itu juga salah satu indikator dari kebahagiaan dalam pernikahan juga, seperti itu ya. Nah, kemudian kita melihat lagi nih, ini sudah masuk ke bagian yang akhir gitu ya. Tapi sorry Kak, Budi, ada pertanyaan masuk tapi minta di-anonim. Oh ya, saya juga belum jelasin slide ini. Jadi yang penting pertama-tama teman-teman, dan justru tadi Kak Budi juga appreciate, kalau teman-teman dalam kondisi single, nggak usah sedih. Justru ini banyak banget bisa kita kenalin ke diri sendiri sebelum kita punya pasangan. Jadi kayak tanya ke diri sendiri, saya tuh nyamannya diapain sih gitu. Ada kan orang yang kalau sama pasangan tuh suka digandeng, suka dipeluknya sampai kayak gitu banget. Saya punya masalah sensori, jadi kayak saya digebek kayak gitu, saya nggak gitu suka gitu. Jadi cari tahu bagian-bagian tubuh kita yang kita tuh nyaman seperti apa. Terus belajar masa nyaman dengan tubuh sendiri. Kalau saya pribadi, value saya pribadi, saya tuh sangat mendukung kita sebagai perempuan maupun laki-laki, biasanya laki-laki yang udah lebih dulu tahu eksplorasi seksual. Misalnya tahu kalau cowok itu misalnya masturbasi tuh enaknya kecepatannya kayak apa sih pas lagi distimulasi dengan tangan. Perempuan juga erogenous zone perempuan kan lebih banyak, misalnya apakah itu payudara atau misalnya area punggung belakang atau pipi atau bibir, dan itu biasanya kerasa banget kalau menjelang menstruasi. Itu dorongan seksual tuh makin tinggi, dan kadang-kadang di perempuan itu baik dari riset maupun dari yang saya alamin, itu antara dorongan seksual sama kebutuhan emosi atau afeksi itu nyampur jadi satu. Saya sempat ngobrolin sama pasangan saya, makanya saya senang banget bisa diskusi terbuka sama pasangan supaya saya tahu kalau cowok tuh kayak gimana, kalau cewek kayak gimana. Apalagi karena di rumah saya nggak ada anak cowok, saya nggak paham. Saya pernah nanya, kamu tuh bisa bedain nggak sih antara kamu horny, aroused secara seksual, atau itu ada perasaan sayangnya? Dia bilang buat dia beda.
Dia horny ya horny aja. Kalau dia emosi, afeksi seksual, ada rasa sayang, itu rasa sayang gitu. Oh gitu ya, dan kita, oh gitu ya. Kalau di aku tuh seringnya nyampur. Karena saya lagi longing, saya lagi rindu sama dia, saya jadi horny juga gitu. Jadi selalu barengan. Atau kalau mood saya nggak oke, atau saya lagi bete sama dia, saya nggak gitu bisa arouse kayak gitu. Jadi saya selalu menceritakan ke dia, kalau mau eksplorasi seksual atau mau ngajak aku main gitu istilahnya, aku mau dong diajak ngobrol dulu, nggak bisa tiba-tiba. Makanya saya nggak gitu suka nonton video porno gitu ya. Karena menurut saya itu memberikan kita narasi yang salah tentang hubungan seksual. Kayak langsung kayak film nggak ada prolognya, langsung dihajar gitu, dihantam selesai. Kayak aduh, kayaknya itu pasti mungkin buat cowok-cowok itu nyaman, tapi buat cewek-cewek nggak gitu nyaman. Jadi ada beberapa, saya menemukan misalnya Erika Las, itu salah satu video porno yang dibuat dari perspektif perempuan. Jadi selalu ada ceritanya, kayak ada building relationship-nya dulu gitu ya. Terus, nah ini jadi ada pertanyaan, jadi intensitas maksimal untuk phone sex itu berapa kali ya? Kita sama-sama nyaman phone sex karena kita LDR, tapi takut intensitas kebanyakan dan ada efek negatif dari masturbasi bareng. Kalau bicara dalam perspektif kesehatan mental, atau nanti teman-teman bisa follow Mbak Zoya Amirin, teman saya Ines Kristanti di Instagram, selalu itu dibahasnya seberapa itu mengganggu kita. Jadi selama itu nggak mengganggu kita, wajar-wajar aja, karena kan itu kebutuhan seksual itu kan areanya di otak sama seperti kebutuhan makan. Ada orang yang butuh makannya sedikit udah cukup, ada yang butuhnya banyak gitu ya. Jadi itu perlu dikenalin gitu. Nah, kalau saya sendiri ngerasa dari umur 23 tahun sampai sekarang saya 29 tuh intensitas atau kebutuhan seksual tuh naik banget. Saya sampai cerita sama pasangan saya kayak, oh my god, gila, gue jadi paham sih kenapa orang pengen nikah muda, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, menyelesaikan cita-cita saya jadi psikolog itu penting banget, jadi saya nggak mau diganggu hal yang. Jadi buat saya, itu karena penting dari kita kecil, kita belajar namanya delay gratification. Belajar menunda apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi. Karena dengan kita, itu enak sih, tapi nggak harus sekarang. Jadi kita juga punya banyak outlet lain ya untuk bisa menyalurkan kebutuhan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah seberapa intens, itu tergantung. Kalau dulu saya pernah ngalamin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuman dan itu sama-sama kondisinya saya lagi kuliah, dia kuliah. Mungkin kita waktu senggangnya agak banyak. Begitu kerja kayaknya seminggu sekali deh gitu. Atau pernah nih kayak 2 minggu sekali terus baru melakukan lagi. Jadi saya rasa ketika nanti pun masuk ke pernikahan, ini adalah hal yang dinamis untuk diobrolin. Makanya kunci pertama komunikasi. Jadi kayaknya saya nggak kebayang ini nggak diobrolin. Apa aja dibahas ya waktu apa aja pacaran ya. Udah gitu hidup kita dinamis, tiba-tiba pandemi. Ya kan ada hal lain yang perlu diobrolin, ada hal yang perlu jadi dinamis, komunikasi dan dinamis ini dan adaptasi ini kayaknya yang perlu kita latih. Oke, terus juga ada pertanyaan, apakah sebelum menikah harus sudah bicara semua hal termasuk fantasi seksual karena belum cukup nyaman untuk bicara hal tersebut, tapi sudah ada keinginan untuk menikah? Nggak apa-apa kalau nggak nyaman, tapi bisa bilang juga, kalau saya gini, aku nggak nyaman tapi aku pengen tahu, soal saya orangnya tuh penasaran banget, orangnya tuh curiosity tinggi. Jadi kalau dulu adalah, kalau saya itu bingung sekali, karena makanya saya juga jadi senang soal isu kesetaraan gender, karena saya tuh bingung banget pas pasangan saya nanya, kamu tuh sukanya diapain ya, Nas? Hah, suka diapain apa nih? Itu umur 20 tahun saya dikasih pertanyaan kayak gitu tuh kayak gak ada di glosari otak saya gitu. Iya, kamu nyamannya di gimana? Soalnya kalau laki-laki kan dari umur 45 SD udah biasa masturbasi gitu kan. Terus saya bilang kayak, waduh, saya aja nggak tahu ya tentang tubuh saya gitu. Jadi ini penting sekali, kalau kita aja sendiri nggak tahu apa yang nyaman dan tidak nyaman buat kita, gimana kita mengharapkan pasangan kita itu untuk tahu apa yang nyaman buat kita. Saya bilang ini analoginya mirip kayak kita diajak ke food court. Nah, saya juga belajar nih teman-teman buat menjadi cewek yang nggak ngomong terserah kalau ditanya mau makan apa, karena membingungkan buat pasangannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu rasa nyaman nikmatnya buat kita tuh seperti apa, dan tiap orang itu misalnya kalau teman-teman tahu belajar anatomi vagina, G-spot atau klitoris tiap perempuan tuh berbeda sekali. Maka harus kenalin dulu kitanya, pasangan kita mana tahu orang itu badan-badan kita, jadi kita harus eksplorasi dulu, cari tahu, baru kita kasih taunya dia. Tapi kalau itu pun tidak nyaman, saya sendiri sampai hari ini memilih untuk tidak melakukan penetrasi senggama ya, penis ke vagina, karena
kami dibesarkan dengan cara agama Kristen. Nah, di agama Kristen dan Katolik itu specifically intercourse, walaupun kita tahu lah ada ayat lain yang bilang kalau kamu sudah menginginkan milik sesamamu atau kamu sudah berpikir ingin, itu udah termasuk dosa. Bagi itu kita kayak ya udahlah kita terima menjadi manusia pendosa gitu. Jadi tapi untuk having sex yang penetrasi itu buat kami itu agak bertentangan dengan nilai-nilai yang kami dapat dari rumah, dan kami berusaha respect sama orang tua kami gitu. Karena di keluarga pasangan saya itu sepupu-sepupunya ada beberapa kasus hamil di luar nikah gitu. Jadi kita ya itu buat saya, Jessica udah sering saya dengar, saya kan juga ngajar mahasiswa di Atmajaya. Saya selalu apapun mata kuliah saya ajarin soal sex education ini karena menurut saya penting banget, dan jangan sampai kita ngelakuin kesalahan fatal terutama terjadi kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saya suka bilang nakal boleh, jangan goblok kayak gitu. Nah, jadi mereka perlu tahu misalnya sekali ejakulasi itu kan ratusan juta sperma, cuman butuh 1 untuk terjadi kehamilan. Jadi zero tolerance untuk kesalahan gitu. Nah, jadi itu juga yang perlu diobrolin gitu ya. Terus habis itu, jadi kalau fantasi, jadi dalam seksualitas tuh banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas, mulai dari tubuh kita nyamannya diapain, senangnya diapain, terus kapan kita pengen. Jadi fantasi itu kayaknya hal kelima atau ke-10 deh. Jadi kayak misalnya wajibnya apa? Wajibnya komunikasi, atau wajibnya apa? Oh ya kita punya rumah. Oh rumahnya mau pakai desain interior, itu kan pilihan terakhir ya. Oh saya fantasi rumahnya begini. Itu pilihan belakangan kayak gitu. Dan itu kayaknya terbangun lewat interaksi-interaksi deh. Jadi itu nggak muncul trigger gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba fantasi seksual kamu, atau kadang-kadang saya terbantu lewat artikel. Misalnya ada artikel tentang kayak gini. Kalau kamu suka yang kayak gini nggak? Terus nanti dia jawab, oh ya kayaknya gini. Tapi ya itu kan sekali lagi ini persiapan. Jadi mungkin ada banyak hal yang masih wacana atau teori, tapi pas prakteknya kita nggak tahu juga itu kayak gimana. Mantap. Nah, taunya batasan itu kecanduan, ya kalau mengganggu. Jadi tahun 2016 saya pernah putus sama pacar saya, karena menurut saya hubungan kita tuh terlalu fisikal banget. Tiap kali ketemu, abis LDR cuma make out. Tiap kali ketemu make out. Terus berasa deh, ada yang kosong di emosi kita. Ketika kita nggak ada waktu buat ngobrol, dengerin cerita pasangan, dan membagi cerita kita, kayak, kamu minggu ini gimana hidupnya? Kamu lagi senang apa sih? Kamu lagi takut apa? Di situ kita jadi belajar bahwa seks doang di hubungan, make out aja, aktivitas seksual itu nggak memenuhi kita juga gitu. Itu kayak bagian yang menyenangkan, kayak minum kopi, saya suka minum kopi, cuman kalau sehari minum kopi kan mau muntah ya rasanya ya. Jadi itu kami sama-sama belajar, bahkan sekarang di level yang tanpa itu pun, tanpa kita berhubungan seksual pun, kita tetap saling sayang dan saling respect satu sama lain, dan tetap saling membutuhkan satu sama lain. Karena interaksi kita berdua sebagai manusia yang kita bangun di romantic relationship ini jauh-jauh lebih berharga daripada itu. Saya pernah ngalamin di mana pasangan saya itu harus nemenin papahnya berobat kanker ke Malaysia. Jadi di masa-masa itu kan dia akan sangat fokus untuk nemenin papahnya. Tapi kalau saya ngerasa saya punya kebutuhan atau dia punya kebutuhan, kita biasa cerita, aku lagi pengen nih, kamu lagi oke nggak? Kalau nggak apa-apa. Dan belajar menerima kalau pasangan kita lagi nggak sama kepengennya, nggak apa-apa. Itu kan pelajaran penting untuk kita nggak baper kalau dapat penolakan. It's just nggak waktunya nggak make sense aja. Makanya kalau saya baca dan teman-teman bisa tanya sama orang-orang yang sudah menikah, hubungan seksual itu perlu direncanain, nggak bisa kayak film Hollywood kayak bruk kejadian gitu. Karena kita harus nyesuaiin waktu gitu, dan itu harus dibangun mood-nya, dibangun ambience-nya kayak gitu. Benar. Terima kasih sudah dikasih aba-aba. Silahkan dilanjutkan. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih banyak nih mengenai materi. Saya sepakat banget dengan penjelasan Anda gitu. Saya juga nambahkan bahwa kalau bagi saya nih, saya punya satu terminologi yang sangat menarik. Kalau saya selalu bilang bahwa hubungan seks itu bukan persebadanan tapi persejiwaan. Nah, karena bagi saya kita bukan sekedar animal gitu ya, yang binatang yang kalau mau hajar belah segala macam jadi, tapi justru kita di situ ya tadi kalau tadi Anda bilang bahwa as a human itu ada mind, body, and soul, ya kita betul-betul benar-benar menggerakkan ketiga elemen itu sesungguhnya. Dan kita kan juga sebenarnya bukan hanya sekedar kedagingan yang menyatu, tapi juga kita ada komunikasi juga. Menarik nih, nanti kita bisa bahas ya. Kemudian yang selanjutnya saya coba menuntas. Sorry Kak Budi, ini ada testimoni yang minta diizinkan untuk dibagi supaya nggak cuma itu Kak Anas doang gitu ya. Jadi ada sharing,
Aku sama pacarku yang sekarang jadi calon suamiku udah ngobrolin mengenai seksualitas dari awal pacaran. I tell him kalau aku punya payudara yang kecil dan dia pun kasih tahu kalau dia punya dorongan seksual yang tinggi. Dia juga sharing tentang bayangan dia mengenai kegiatan seksual dan kami juga bisa saling jujur tentang masa lalu kami yang gak baik. Puji Tuhan, sharing ini bisa kami lakukan terbuka untuk topik-topik bahasan yang lain karena yang sensitif juga tentang keuangan. Jadi semakin nyaman untuk sharing dengan berbagai topik. Jadi ini silahkan dibagikan kalau memang bisa menjadi contoh buat teman-teman lain. Jadi ternyata bisa. Bagus banget. Bahkan kita bisa belajar satu hal bahwa dalam komunikasi itu memang keterbukaan itu menjadi aspek penting ya. Artinya kembali lagi sih kalau kita selalu bilang bahwa gue nggak mau nih beli kucing dalam karung ya, justru di dalam persiapan pernikahan kita mulai ya membangun komunikasi yang memang keterbukaan itu menjadi satu landasan gitu ya. Dengan kita menjadikan keterbukaan menjadi satu landasan termasuk dengan isu-isu yang seperti ini justru menjadi sangat menarik untuk dibicarakan gitu ya, sehingga kita bisa dapat satu, oh iya benar-benar kita bisa saling ngerti nih. Kalau dibilang pemahaman kita atau pengenalan kita antar pasangan tuh bukan hanya di kulit luar doang gitu ya, bukan kayak fenomena gunung es yang cuma tahu atasnya tapi nggak tahu bawah-bawahnya gitu, tapi kita justru mengenal dia lebih dalam. Nah, saya mau coba tutup dengan bagian terakhir. Saya dan Jessica mau menyampaikan ini sebelum kita masuk ke diskusi interaktifnya. Ini singkat aja teman-teman. Nah, ini saya punya satu hal yang menarik nih. Teman-teman, ini menuju terakhir, silakan teman-teman boleh scan barcode-nya. Kalau yang punya kesulitan boleh googling ya, ketik aja menti.com, nanti akan minta kodenya, masukin kodenya. Nah, intinya adalah saya mau tahu nih teman-teman yang mengikuti webinar ini punya kecemasan apa sih yang teman-teman masih hadapi tentang pernikahan. Jadi satu kata aja, karena di apps ini tidak bisa lebih dari panjang-panjang, jadi hanya satu kata. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira sebarannya seperti apa. Oke, silakan boleh di-scan, kemudian boleh dimasukkan. Hanya satu kata, one words, yang menggambarkan anxiety-nya teman-teman terkait dengan pernikahan apa ya. Menarik ya teman-teman, tadi pembahasannya kita udah mulai menuju ke dari awal banget ya teman-teman. Mungkin sambil ngisi juga kita recap lagi dari awal bahwa kita sudah bicara tentang apa itu pernikahan itu sendiri, kemudian kita juga sudah bahas mengenai kesiapan dan persiapan menjadi bagian yang penting gitu ya. Jadi rumus getting ready itu sebenarnya dipandang dari kedua hal itu, kemudian komunikasi menjadi fondasi, sampai dengan paling dasar kita juga perlu berani untuk terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan seksual dan seterusnya. Justru tuh semakin kita membicarakan lebih dini, justru semakin baik dan semakin siap buat kita. Nah, ini kecemasannya silakan boleh dituliskan teman-teman. Ada chat yang masuk. Ya. Thank you Lisa sudah dibantu. Kita akan lihat sebaran ininya ya teman-teman. Saya mau coba stop share dulu. Oke. Nah, buat teman-teman yang juga mau mencatat 2 apps yang kami pakai di webinar ini boleh ya. Jadi siapa tahu ini bisa bantu juga teman-teman buat mungkin di pekerjaan ataupun di profesinya sehari-hari, teman-teman bisa pakai ini ya. Gitu ya. Satu itu tadi Padlet, satu yang kita sedang kerjakan ini adalah Mentimeter. Nah, kita lagi mau proses nih, mau lihat hasilnya. Nanti juga ada beberapa 2-3 pertanyaan tadi belum sempat dijawab, nanti kita bahas di akhir ya. Oke. Oke, nampaknya masih nunggu loading, nggak apa-apa. Anas, kalau mau dibacain pertanyaannya dulu. Iya. Jadi Kak, 1, 2. Kak, saya selalu mencoba untuk menciptakan komunikasi yang baik dalam hubungan. Namun, saat saya memulai mengungkapkan apa yang membuat saya tidak cocok, pasangan saya selalu menyalahkan dirinya yang introvert, sehingga komunikasi diri kita tidak berjalan dengan baik. Dan kami tidak ada kesimpulan yang dapat kita lakukan. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah tanggung jawab saya untuk membuka pemikiran dia, ataukah saya harus ke praktisi yang profesional? Mungkin Kak Budi bisa jawab ya, karena Kak Budi juga tipe yang introvert nih ya. Oke, bagus banget pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi gini, pertama saya mau menyampaikan bahwa introvert itu
bukan sebagai salah satu hal yang dalam tanda petik adalah dipersalahkan gitu ya, atau karena dia introvert gitu ya. Itu sebenarnya perlu dimaknai bahwa itu hanyalah salah satu tipe kepribadian gitu, tetapi lebih kepada kalau memang dia menyalahkan diri dan seterusnya, itu kan memang lebih kepada pasif agresif ya kalau dalam pendekatan psikologi. Jadi lebih kepada dia melihat dirinya sendiri, dia menyerang bahwa itu kesalahan adalah dari dia sendiri. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bagi saya pertama adalah memang sebagai pasangan beri dia ruang gitu ya. Kalau saya sebagai seorang introvert juga sekali-sekali kalau pasangan saya beri ruang gitu ya. Jadi ketika ada ketidakcocokan atau miskomunikasi adalah saya salah-salah diberi waktu dulu, diberi ruang untuk berpikir terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru coba disampaikan dengan lebih kalau bahasa psikologinya tuh kami selalu lebih asertif gitu ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kepatutan juga disampaikan secara baik gitu ya. Kira-kira tadi sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan? Jadi coba pancing dia untuk mengutarakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Nah, orang-orang dengan tipe yang introvert itu sesungguhnya suka tuh kalau dia diberikan ruang untuk mengutarakan apa yang sedang dia rasakan, emosi apa, feeling apa. Justru dengan seperti itu kita bisa lihat gitu ya. Nanti kalau semakin lama kita bisa membuat satu pattern, satu pola. Oh, kalau dia lagi diemnya seperti ini, kita bisa paham. Diemnya dia seperti itu, diem yang marah, atau diem yang kecewa, atau sedih, atau apa. Jadi mulai kayak kita melihat apa ya. Jadi kalau kita kayak bersihin bak mandi itu yang kotor-kotor kita mesti keluarin gitu ya. Dengan kita bridgingnya dengan pertanyaan kita. Dan setelah kita tahu, baru deh kita bilang, oke, dari kamu tuh kayak gini ya, dari saya seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa nih? Kita mulai tadi tuh mencari kesepakatan. Nah, jadi saya pikir itu menjadi satu hal yang menarik dan itu sesuai banget sih. Kalau saya pribadi juga saya sangat-sangat diberi ruang tuh. Untuk saya boleh berpikir dulu gitu ya. Jadi jangan langsung di-attack, tapi dikasih ruang. Setelah itu baru ditanya apa yang dirasa. Nanti akan smooth sendiri kok gitu. Orang introvert setelah mengeluarkan apa yang dia rasa dan seterusnya, kita bisa ketemu titik temunya. Oke, berarti kesepakatannya seperti ini. Gitu. Kalau dari saya gitu sih. Jessica mau nambahin? Paling kalau dari saya ya, ini kan yang mungkin yang tanya misalnya perempuan gitu ya kepada pasangannya gitu. Nah paling untuk kalau untuk mengkomunikasikan itu harus diberikan jeda waktu gitu. Jadi jangan setiap hari komunikasinya nih yang kita katakan baik, tapi setiap hari ditanya gitu ya. Kok kamu selalu diam aja sih? Misalnya ketika ditanya, saya maunya begini-begini gitu kan, dilakukan setiap hari. Nah jadi kalau menurut saya untuk orang-orang yang introvert itu selain diberikan ruang, yang kedua juga diberikan jeda waktu. Jadi yang pertama kalau hari ini kita mengungkapkan gitu, nah nanti bisa kita lakukan lagi tuh 3-5 hari yang akan datang baru kita tanya lagi gitu. Dan setelah itu kalau untuk gitu kan, dan selain itu juga kalau untuk memberikan kan dibilang katanya tidak ada kesimpulan gitu ya yang dapat kita lakukan. Nah mungkin buat setiap orang gitu ya, kita kan berpacaran dengan orang yang dia sudah memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, terus juga punya kebiasaan yang berbeda, dan ketika ketemu sama kita dan harus beradaptasi, saya percaya itu bukan satu transisi yang cukup enak gitu ya, karena itu pasti ada effort yang perlu dikeluarkan. Nah, sehingga kalau untuk kesimpulan itu mungkin bisa digradasi, misalnya kalau tadi diberikan ruang tapi dia juga nggak tahu, nah mungkin kita bisa membantu untuk memappingkan gitu kan, kira-kira apa sih yang ada di pikirannya gitu ya. Nah itu kita bantu memappingkan dan mulai dari hal-hal yang sederhana aja gitu. Misalnya jadi perubahannya tuh nggak usah yang signifikan, tapi mulai dari perubahan-perubahan yang sederhana, perubahan-perubahan yang kecil gitu. Misalnya mungkin kalau yang saya bisa, misalnya kayak sama Kak Budi gitu ya, nah itu bisa dengan mulai kita contoh-contohnya apa nih, apa ekspektasi misalnya dari pasangannya gitu kan, mencoba menciptakan komunikasi yang baik yang dipikirkan tuh misalnya seperti apa gitu kan, gitu. Karena karena menurut saya bagian kita adalah kita mengungkapkan gitu ya, apa sih yang kita harapkan, apa yang kita rasakan, tapi memang kalau perubahan itu mesti dari orang yang bersangkutan sih gitu. Paling kalau dari saya gitu sih Nas gitu. Oke. Kalau untuk sip. Mungkin ini udah. Ya. Dan mungkin perlu lihat ininya ya, perlu lihat durasinya. Kalau pasangan kita masih terus, saya kan introvert, karena aku juga introvert, pasangan aku lebih introvert lagi. Saya kan kayak gini. Kita perlu kasih waktu, karena kita manusia loh. Kita bukan samsak emosi ya. Oke, aku ngerti kalau kamu nggak bisa berubah, tapi aku juga manusia.
kita cari usaha yuk untuk berubah, tapi kalau kamu nggak Yes, bisa berubah, betul. maka Yes. dalam 3-6 bulan lagi kayak kita nggak bisa bersama-sama deh. Pasangan kita juga perlu dikasih bukannya shock alarm, tapi bahwa kita punya boundaries loh. Healthy boundaries. Jangan nganggep ini hal-hal yang wajar ya teman-teman. Karena kalau kita nggak bilang kita nggak oke diginiin, nanti akan kebawa di pernikahan. Oh nggak apa-apa lah si Yes. Anas diginiin mah gitu. Jadi, Kita nggak ya, apa-apa. Jadi kita bilang ini saya nggak oke, tapi kita yuk cari sama-sama caranya. Tapi kalau dalam 3-6 bulan kita nggak bisa berubah, ya mungkin sorry saya nggak bisa sama kamu gitu. ya. Jadi memang kalau ada sesuatu, mau nambahin sedikit aja sih, jadi keingat gitu ya. Jadi intinya untuk segala sesuatu di dalam hubungan yang menurut kita tuh mengganggu atau kita merasa tidak nyaman gitu ya. Nah itu kita perlu lihat juga intensitasnya, frekuensinya, dan durasinya gitu. Betul. Jadi karena ada hal-hal yang bisa ditoleransi dan ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi gitu. Mungkin mentimeternya udah oke belum? Oke, sebentar ya. Nih, saya tunjukin dulu di sini ya. Nah, bisa kelihatan? Sudah terlihat di sini. Oke, ini lagi started sekarang. Ya, udah. Oke. Nah, wow, ternyata di mentimeter itu cara bacanya adalah yang paling gemuk di daerah tengah adalah yang paling banyak ditulis. Yes. Nah, Oh. jadi isu kecemasan tertingginya adalah perselingkuhan. Oh, menarik ya. Jadi ada perselingkuhan, terus ada KDRT, Iya. keuangan, gitu ya. Kemudian diikuti dengan yang lain, ya, yang konflik, bosan, kesetiaan Yes. tuh kecil, tapi boldnya tuh lebih kepada perselingkuhan, KDRT, keuangan. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mencoba untuk memberikan gambaran gitu ya mengenai kecemasan di persiapan pernikahannya gitu ya. Lalu kira-kira how to-nya gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi kecemasan ini gitu ya. Justru salah satunya yang paling penting kalau dalam kecemasan akan perselingkuhan dan seterusnya, ya kembali lagi sih ke komunikasi tadi menjadi hal yang penting gitu ya, di mana dengan keterbukaan minimal kita sudah saling tahu nih, misalnya paling penting adalah pernah nggak sih dibicarakan misalnya dalam persiapan pernikahan itu dari pihak cowok pernah cerita mantan-mantan dia siapa aja misalnya, lalu sejauh mana misalnya gaya Keterbukaan akan masa berpacarannya dan lalu. seterusnya. Nah, kemudian juga perempuannya, saya pikir salah satunya itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang Yes. kedua, perselingkuhan itu juga terjadi memang terkadang kalau kita lihat dari beberapa data, itu juga sangat kuat terjadi karena adanya ketidakpuasan. Nah, justru komunikasi menjadi jembatan yang sangat baik. Dan ketidakpuasan itu justru lebih banyak datang karena adanya kehidupan yang tidak puas di ranjang. Itu justru menjadi hal yang sangat menarik tuh kalau dibahas cukup panjang. Tapi intinya itu menjadi pembicaraan ya. Kalau misalnya kita dalam fase pranikah seperti ini, justru yang tadi sudah diulas sama Anas menjadi hal yang menarik. Kita bisa sampaikan tuh, kita bisa komunikasikan sehingga kita dapat gambaran gitu ya. Kalau masalah keuangan juga kita butuh tahu sebenarnya kebiasaan pasangan kita seperti apa sih, tipe yang mengelola uang yang seperti apa, lalu kita bikin kesepakatan yang akan mengelola uang tuh siapa nantinya dan seterusnya. Dan kita juga perlu melihat nih 3-5 tahun ke depan harapan dari masing-masing pasangan itu seperti apa sih sehingga kita bisa tahu. Nah, itu yang saya pikir menjadi satu rumusan penting yang kita perlu lihat sih sesungguhnya. Oke, ada Iya. 2 pesan masuk ya. Dan sebenarnya untuk perselingkuhan itu sangat kuat tuh muatannya area emosi sebenarnya. Itu aspek Betul. emosi. Jadi cek atau ngobrolin sama pasangan, kamu tuh tipenya kalau stres atau emosinya lagi nggak enak, pengelolaan emosinya itu seperti apa sih gitu. Makanya kalau dari teman saya psikolog dewasa, Kak Wita ya, bisa ikutin di Instagram @ladywits atau Cinta Setara. Beliau bilang minimal tuh setahun untuk kita kenal seseorang sampai kita memutuskan untuk menikah, supaya kita udah dapat fase-fase, oh dia lagi stres tuh gini, tiba-tiba pandemi, dia nggak ada kerjaan, cara dia mengelola diri tuh gini, gitu. Jadi cara dia merespon situasi itu yang perlu kita pelajarin. Bahkan ada teman saya, kalau dia bilang kalau nggak ada stimulus ya dia sengaja bikin, misalnya udah janji, sengaja dia bikin dengan sadar, tiba-tiba saya batalin, gitu. Nah itu gimana sih responnya dia, walaupun saya tidak menyarankan ini sering dilakukan, nanti pasangannya kesel kalau tahu kita cuma sengaja. Tapi kita harus tahu loh respon-responnya dia. Atau kalau nggak kita case study.
ngomong, kalau kamu, teman aku ngalamin kayak gini-gini, terus dia begini, kalau kamu jadi dia, kamu bakal gimana ya? Itu hal-hal yang mungkin pas kejadian nggak akan persis sama, tapi paling nggak kita udah pernah ngobrolin, daripada nggak pernah ngobrolin sama sekali. Gitu. Yes. Yep. Silahkan Kak Budi. Oke. Nah, ini tadi teman-teman, ini hanya menjadi gambaran. Jadi teman-teman tadi sudah dapat potretnya dan lanjut. Nah, ini sebenarnya ada kurang lebih teman-teman bisa lihat aja, bisa capture juga. Nanti juga materinya akan kita share ke teman-teman gitu ya. Tapi minimal ketika teman-teman melihat seberapa siapkah teman-teman sudah masuk dalam kesiapan pernikahan, nah teman-teman bisa lihat nih kurang lebih ada 8 parameter. Sesungguhnya masih banyak yang lain, tapi coba lihat dari beberapa kata kunci yang ada. Misalnya, apakah sebenarnya sudah memiliki kemandirian dalam finansial, kemudian apakah dalam pengambilan keputusan juga pasangan Anda dan Anda itu sudah mandiri, jadi tidak sedikit-sedikit nanya orang tua gitu kan, mau tinggal di mana, tunggu bentar ya Beb, nanya papa dulu kira-kira tinggalnya di mana gitu kan, ambiar banget gitu kan kalau masuk pernikahan seperti itu. Terus bagaimana bisa beradaptasi dengan kebiasaan keluarga gitu kan. Ada justru kita juga sama-sama tahu kalau budaya timur tuh ketika menikah tuh sesungguhnya menikah tidak hanya Anda dan pasangan gitu kan, tapi ada keluarga dan ada keluarga besar juga di belakangnya, sehingga banyak sekali nih gitu kan percampuran-percampuran yang kemudian berapa jumlah anak yang Anda inginkan gitu ya, bahkan sampai coba share gitu ya rencana hidup ya short term dulu lah 3 sampai 5 tahun gitu kan. Misalnya kayak saya dan Jessica juga kami sudah saling berbagi tuh. Saya Jessica mau mengambil satu sertifikasi tertentu. Nah, saya juga lagi bersiap untuk kemungkinan ada studi lanjut dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa tahu tuh. Jadi kalau kita hidup bareng, let's say 5 tahun ke depan, sesibuk apakah kita berdua, dan akhirnya kesiapan kita punya anak, kira-kira realistis nggak ya atau seperti apa, nah kita bisa tahu nih gitu. Jadi saya pikir ini kurang lebih 8 hal yang bisa teman-teman catat secara kata kunci gitu ya. Dan nanti setelah dari sesi ini silakan bisa diskusikan dengan pasangannya gitu ya. Yang belum memiliki pasangan juga saya pikir saya sangat encourage teman-teman juga bisa lihat nih, oh ini sebenarnya topik-topik yang menarik yang bisa saya bawa ketika nanti saya sudah mulai memutuskan serius sama pasangan untuk kita saling share, saling ngobrol gitu ya, terkait dengan 8 ini. Saya pikir itu sih untuk list dari parameter yang bisa teman-teman lihat gitu ya mengenai kesiapan menikahnya. Oke, dari kami itu Udah yang disampaikan gitu ya, yang bisa disampaikan. Mungkin 2 sampai 3. Oke, thank you Anas buat waktunya. Ya, terima kasih teman-teman buat masukan pertanyaannya dan antusiasnya untuk ikut. Sekarang ini sih udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Udah waktunya juga sudah lebih ya. Oke, jadi mungkin jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau kita butuh memproses pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan take your time teman-teman. Kita juga sebentar lagi kita akan untuk foto bersama, jadi yang mau touch up dikit boleh di waktunya dipakai. Lalu nanti kalau mau ada pertanyaan mungkin Kak Budi atau Jessica bisa tulis juga alamat Instagram supaya nanti bisa bertanya. Saya merasa apalagi buat teman-teman yang laki-laki mungkin sangat nyaman kalau ceritanya juga ke teman yang laki-laki gitu, jadi bisa cerita ke Kak Budi juga. Oke. Nah, Anda minta waktu yang sedikit. Jadi teman-teman, ini saya sengaja memberikan ini di bagian akhir. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau ketika mengikuti sebuah pelatihan gitu ya, atau webinar dan seterusnya, kami sangat berharap teman-teman mendapat insight gitu ya. Dan untuk itu kami sangat berharap dan mendorong teman-teman untuk boleh share. Ya, share-nya hanya 2 saja yang paling penting gitu ya, karena kami juga tidak akan mengedarkan form evaluasi dan seterusnya, tapi cukup 2 hal. Satu adalah pembelajaran penting apa yang Anda peroleh dari webinar hari ini. Kemudian yang kedua, secara garis besar, kira-kira bagaimana kesan Anda terhadap materi dan juga pemateri yang sudah menyampaikan webinar pada siang hari ini. Nah, nanti kami mendorong teman-teman untuk boleh menuliskan gitu ya di laman Instagramnya teman-teman, kemudian mohon izin untuk berkenan di
tag ke Instagram kami, sekaligus juga kami menginfokan Instagram kami. Saya bisa di-tag di Budi_Sulaiman dan Jessica bisa di-tag di @jessica.miranda93 gitu ya. Nah, terakhir memang kami sangat mendorong bahwa lesson learn ini dapat di-upload ke laman Instagramnya teman-teman adalah kurang lebih pada hari ini juga gitu ya, setelah selesai mengikuti webinar gitu ya. Seperti itu aja kalau Oke. dari kami. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Terima kasih buat Kak Budi dan Jessica yang sudah Ya, oke. berbagi insight-insight. Kita siap-siap foto bersama dulu teman-teman supaya teman-teman bisa menghabiskan sisa hari Minggu ini untuk self-care, refleksi, maupun mengingat lagi materi hari ini. Dan kalau mungkin materi hari ini terasa overwhelmed, misalnya dulu waktu karena saya punya pengalaman trauma di masa kecil, kalau belajar soal relationship itu suka gampang overwhelmed, take your time abis ini teman-teman. Jadi just be relax gitu, karena otaknya lagi memproses. Oke, silahkan boleh dinyalakan videonya. Nanti kalau ada pertanyaan itu juga nggak apa-apa, boleh di email juga silakan aja, Nas. Oke. Thank you. Oke, udah? Sebentar ya, saya stop share dulu aja. Oh, ada notes. Oke, silakan Kak Budi yang screenshot. Mas? Oke ya, screenshot ya. Oke. Ya. Oke, ini ada dua halaman ya. Kita mulai dari halaman yang pertama dulu. Oke, ready, lihat kameranya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya harus pindahin dulu. Bentar ya, teman-teman. Sorry. Atau yang foto yang keduanya mungkin bisa dibantu, sorry. Sebentar ya. Sorry. Ya. Yang sudah, sebentar ya, saya matikan ininya dulu, saya close dulu, sorry. Ya, di halaman yang kedua, sorry, boleh dilihat ya di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Saya masukkan dulu. Oh, sorry, belum ketekan. Sorry. Nah, kita ambil sekali lagi ya. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, kemudian untuk halaman pertama, saya minta diambil sekali lagi ya, karena tadi ada chatnya, jadi ke distract sama chat. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Mungkin dari Kak Budi atau Kak Jessica boleh ngasih satu kalimat penutup buat kita terkait tema hari ini, webinar Marriage Preparation, Getting Ready for Big Day. Oke, kalimat penutupnya teman-teman yang pasti jangan takut, jangan ragu dalam mempersiapkan hari pernikahan gitu ya, karena sesungguhnya getting ready for a big day itu dimaknai bukan hari hanya aja, tapi justru life after marriage itu menjadi satu bagian penting yang nggak bisa kita elakkan gitu ya. Jadi justru yuk mari kita fokus kepada kehidupan setelah pernikahan, bangun komunikasi-komunikasi dengan pasangan lebih mengarah kepada kesiapan kita setelah menikah. Saya pikir itu menjadi sangat penting gitu ya. Itu menjadi bagian yang sebenarnya juga, yuk kita mau dorong bareng-bareng buat teman-teman semua bisa punya fokus ke arah sana. Jadi jangan ragu, jangan takut lagi. Kita udah punya satu rumusan bahwa getting ready itu ya keduanya ya, persiapan dan kesiapan. Oke, terima kasih Kak Budi. Jessica? Ya, oke. Jadi untuk getting ready for big day itu, saya percaya bahwa untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya, yang baik dan yang bahagia gitu ya, menurut perspektif
kita gitu. Nah, itu bukan hanya dengan ekspektasi kita ke pasangan, tapi itu semua bagaimana mulai pengenalan kita akan diri kita sendiri gitu. Karena kita bisa mengenal pasangan gitu ya, kita bisa berkomunikasi dengan pasangan seefektif mungkin kalau kita gitu ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita juga lakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri gitu ya, dan kita tahu sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita suka dan yang kita tidak suka, maka itu akan memudahkan kita untuk kita berkomunikasi dengan pasangan gitu. Jadi ya enjoy the time gitu, dan buat pasangan-pasangan Nas yang untuk mungkin ya beberapa kan masih ada yang complicated, ada yang masih single juga gitu ya. Mungkin pesan saya adalah buat pasangan-pasangan yang complicated, boleh dipikirkan juga seberapa penting gitu ya, seberapa urgensi hubungan ini dipertahankan, seberapa mengganggu hubungan ini. Intinya hubungan yang baik itu adalah dua orang yang memang bisa bertumbuh bersama-sama gitu ya. Betul. Jadi tukar pikiran, tukar perasaan, tukar mimpi itu jauh lebih penting gitu ya, dan itu jauh lebih penting ketika kita mulai membahas itu di masa persiapan pernikahan. Dan buat yang single nggak perlu takut gitu ya, intinya dengan kita memperlebar kapasitas diri kita, dengan kita mengaktualisasikan diri kita, nanti dengan sendiri ya semesta itu akan menunjukkan jalan-jalan dan pasangan-pasangan yang terbaik gitu sih, Nas. Oke, terima kasih Jessica. Thank you. Dari saya bahwa teman-teman kadang-kadang kita sebagai perempuan maupun laki-laki atau karena sudah usia kita suka ngerasa, aduh saya bakal ada yang mau nggak ya sama saya. Keraguan-keraguan ini perlu kita proses dan kita selesaikan dulu karena we deserve a better person, teman-teman. Relasi pernikahan itu adalah fondasi untuk nanti punya anak-anak yang sehat mental dan sehat emosi. Maka saya sama Jessica nih sebagai psikolog anak kita turun gunung ya, bukan cuma karena kita lagi nyiapin pernikahan, tapi kami melihat sebegini pentingnya kualitas relasi antara bapak dan ibu sebagai suami istri. Karena sekarang itu bukan lagi zamannya, oh saya bertahan di pernikahan demi anak-anak, bukan. Kalau kita sayang sama anak-anak kita mulai dari memproses, mengenal diri kita mencari pasangan yang sehat emosi dan sehat mental, lalu sepanjang hidup pernikahan itu berusaha bersama-sama menjaga relasi pernikahan sebagai suami istri, bukan hanya sebagai bapak ibu yang terbaik, karena anak-anak belajar menghargai dan mencintai itu lewat relasi bapak ibunya. Jadi please work on your marriage relationship untuk kesehatan mental anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ya, boleh disetel lagu, Kak? Mas, boleh. Oke, thank you. Guys, aku bentar, aku udah nggak off ya. Jessica boleh bantu lagunya, Jess? Oke. We did. Oke, kalau nggak aku offin aja ya. Iya, oke. Sampai jumpa. Oke.